Jagung tumbuh dalam semalam. Kakek Sang Liang. Ryoko, bangunlah dengan cepat dan pergi makan. Saya tidak akan makan. Aku bergegas ke ladang. Oh, tanah macam apa yang kamu, anak muda, tanami? Lebih baik kembali bekerja di kota. Potensinya jauh lebih besar dibandingkan desa pegunungan ini. Jangan khawatir, kakek. Saya juga bisa berkarir di bidang pertanian. Oh, biarkan aku memberitahumu. Janda muda di ujung timur desa itu telah menikah lagi. Benarkah? Oh, bukankah itu Sang Liang? Bukankah dia bilang dia punya masa depan di luar? Apakah Anda ingin membawa kakeknya keluar? Mengapa kamu kembali ke desa? Jangan katakan itu. Mungkin mereka tidak bisa tinggal di luar lebih lama lagi. Menurutku nasi di desa kami masih enak. Mereka benar. Saya kehilangan pekerjaan saya di kota. Kaki kakek tidak bagus. Saya hanya bisa kembali. Saya merawat kakek saya sambil bertani. Tapi apa yang terjadi dengan pertanian? Saya ingin membuktikannya kepada Anda. Saya pandai bertani. Saya ingin bekerja keras. Biarkan panen keluarga saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya ingin menabung untuk pengobatan kakek. Saya ingin semua orang di desa menganggap saya tinggi. Lukisan yang sangat indah. Ini hanyalah surga di bumi. Alangkah baiknya jika saya bisa hidup dalam lukisan. Di mana saya? Tidak mungkin. Saya memasuki dunia di dalam lukisan itu. Setelah meminum air ini, tubuh saya terasa lebih rileks. Rasa lelahnya hilang. Saya ingin tahu apakah air di sini bisa keluar. Saya ingin keluar. Air ini sebenarnya bisa dikeluarkan. Saya akan membawanya pulang dan memberikannya kepada kakek untuk dicoba. Sang Liang terlihat konyol. Senang sekali bisa bertani. Ryoko kembali. Cepat duduk dan istirahat. Kakek, mohon istirahat dan minum air. Hei, air yang muncul dalam lukisan ini. Kakek, apakah meminumnya dapat meningkatkan kesehatannya? Kakek, ada apa denganmu? Setelah Ryoko meminum air ini, kakiku tampak lebih kuat. Kakek, kamu bisa berdiri tanpa kruk. Tampaknya air di dalam lukisan itu memiliki efek perbaikan pada tubuh manusia. Jadi air ini, jika digunakan untuk menyiram tanaman, saya tidak tahu akan terlihat seperti apa. Jagung tumbuh dalam semalam. Saya ceroboh kemarin. Menaburkan sedikit air sungai ke tanah. Apakah Anda baru saja menyiram jagung? Sepertinya tebakanku benar. Buah dalam lukisan ini memang air dewa. Irigasi dengan air ilahi. Tanaman biji-bijian demi tanaman. Sangat mudah untuk menjadi kaya dengan bertani. Ryoko, apa ini? Kakek, ini jagung yang baru saja saya panen. Tidak mungkin. Ini belum musim panen. Bagaimana bisa ada jagung yang begitu bagus? Bagaimana Anda menanamnya? Kakek, jika tidak ada kegiatan, sebaiknya lebih sering menonton berita. Sekarang orang telah meneliti apa itu. Bawang putih rumah kaca. Semangka yang dimodifikasi secara genetik. Tidak ada musim. Bagaimana kalau aku memasak sesuatu untuk kamu coba? Oke, kamu pergi. Kakek belum pernah memakannya. Jagung yang lembut, lembut dan lezat. Sangat lezat. Ya, sangat lezat. Keluarkan jagung ini dan jual. Pasti akan dijual dengan harga bagus. Kakek, aku meninggalkan 2 di rumah. Jual sisanya. Bagus. Saudara Liang, kemana kamu pergi? Biarkan aku menemanimu. Saya sedang bersiap-siap. Pinjamlah troli. Mendorong sekitar 20 potong jagung. Bawa ke kota dan jual. Saya memilikinya. Kebetulan kami berdua pergi bersama. Oke, ayo pergi. Bos, ini adalah jagung yang baru saya tanam. Enak banget, cuma yang ini. Varietas jagung ini cukup bagus. Bagaimana Anda berencana menjualnya? 30 yuan untuk jagung. Anda menjual saya sepotong jagung seharga 30 yuan. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Temukan orang lain untuk dimanfaatkan. Usir mereka. Tidak mampu membeli hotel kecil. Sepertinya saya perlu mencari restoran besar untuk menjualnya. Wah, ini adalah restoran paling mewah di kota. Ayo masuk. Apa yang kamu lakukan? Tidak semua orang bisa masuk ke restoran kami. Tidak, kepala kokilah yang meminta kami mengantarkan makanan. Jangan hentikan kami. RD awanan. Jika tidak. Tempat tidur bawaan. Jaga keamanan bawaan.
Oke, jangan lama-lama. Saudara Niu Yaliang, kamu. Halo Koki. Saya dengar. Kualitas restoran Shanghai selalu relatif tinggi. Saya punya sayuran berkualitas lebih baik di sini. Ini akan segera dikirimkan kepada Anda. Ini jagung terlezat yang pernah saya makan. Berapa banyak yang kamu bawa? 20 batang. Oke, saya ingin semuanya. Bisakah Anda memasok jagung untuk waktu yang lama? Oke, tapi harganya agak mahal. 30 yuan sepotong. Uang tidak menjadi masalah. Saya membutuhkan 300 batang sebulan. Tapi Anda harus memberi saya deposit 600 yuan dulu. Saya bisa mengirimkannya kepada Anda besok. Ke dalam. Dapatkan uangnya untukmu. Mari tambahkan informasi kontak. Oke, terima kasih, Koki. Tidak apa-apa. Begitulah cara saya mendapat 600 yuan, ditambah pembayaran saldo berikutnya. Kami akan mengumpulkan 9.000 yuan sehari-hari ini. Saudara Liang, kamu terlalu hebat. Untung saja uangnya hanya sedikit. Kami akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Jadi maksudmu aku juga bisa melakukannya? Ya, selama Anda membantu saya dengan benar. Ini tidak akan memakan waktu lama. Anda juga bisa mendapatkan 9.000 yuan. Lalu kembali. Yang mulia. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ini adalah pertama kalinya Anda memberikan uang untuk mensubsidi keluarga Anda. Ryoko, kamu tidak muda sekarang. Anda menyimpan uang ini sendiri. Hemat uang. Kakek, ambillah. Saya masih memilikinya. Nanti, hari-hari kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jagung yang saya tunjukkan hari ini. Saya sudah menjualnya. Saya akan menanam lebih banyak di masa depan. Saya memikirkan cara lain yang baik. Kakek, aku akan pergi ke ladang untuk bertani dulu. Ah, bagus. Sungai mengairi jagung di lukisan itu. Kualitas jagung yang ditanam sangat baik. Bagaimana dengan tanaman lainnya? Suhu akan segera datang untuk memetik kentang. Saudara Liang, bagaimana Anda menanam kentang sebesar itu? Biarkan saja. Ketika saatnya tiba, saya mengirimkan ini ke restoran Shanghai untuk dijual. Bagus. Zhang Liang menghasilkan 9.000 dalam satu hari. Bisakah Anda mendapat penghasilan sebanyak itu dari bertani? Apa yang kamu tanam? Kentang ini ternyata bisa tumbuh begitu besar. Apakah Zhang Liang punya rahasia? Anda harus mengontrol dengan ketat makanan yang dikirim setiap hari. Oke. Pemilik restoran Shanghai, Anda tinggal memasukkan jagung varietas baru. Orang yang menjual restoran Shanghai kepada kami, enak untuk jagung saya. Satu-satunya di dunia. Saya menjualnya dengan harga itu, tidak terlalu banyak sama sekali. Memang, sejak jagungmu, setelah promosi restoran kami, bisnis kami tiba-tiba berkembang pesat. Tapi ke-20 jagung itu semuanya sudah dimakan. Para tamu yang datang belakangan mengeluh tidak mendapat makanan apapun. Aku sedang mencarimu. Kali ini saya mengirim jagung. Saya juga membawa kentang baru. Oke, terima kasih. Tuan Yang, silakan lihat. Ini jagung yang saya pesan untuk dibawa. Hidangan khas restoran kami tersedia kembali. Tuan Yang, lupa memperkenalkannya kepada Anda. Ini yang sekian dari restoran kami. Tuan Yang, gadis yang sangat muda dan cantik. Ternyata dia adalah pemilik restoran Shanghai. Jagungmu enak sekali. Anda perlu mempersiapkan lebih banyak untuk kami. Dan variasi kentang baru yang baru saja Anda sebutkan. Apakah ini benar-benar enak? Tentu saja enak. Masing-masing kentang ini memiliki berat 6 pon, 20 yuan. Lembut, seperti dan manis. Pastikan semua orang suka memakannya. Oke, aku ingin semua ini. Beri aku alamatnya nanti. Saya akan mengirim seseorang untuk mengambil barang dalam 2 hari. Oke, Tuan Yang. Saudara Liang, saldo jagung 9.000 yuan, dan 5.000 dolar untuk kentang. Kami baru saja menghasilkan 14.000 yuan. Kalau air sungai untuk tanaman apa saja. Kalau bisa disiram. Maka saya tidak boleh hanya bercocok tanam. Anda juga harus menanam sesuatu yang lebih berharga. Hal-hal berharga, tidak diragukan lagi ini adalah bahan obat. Ayo kita cari toko obat. Hai bos. Apakah Anda mempunyai benih Ganoderma di sini? Saya ingin 20 pil. Tentu saja ada. Benih obat apa saja yang ada? Oke, bungkus untukku. Oke. Sepertinya air ini. Kaki kakek hampir sembuh. Kakek, tolong hubungi orang yang merenovasi rumah. Saya telah menghasilkan cukup uang untuk merenovasi rumah. Ryoko, kenapa kamu punya banyak uang? Berapa banyak uang yang Anda hasilkan dengan jual sayuran? Berapa hari yang dibutuhkan? Datanglah ke restoran Shanghai untuk membeli sayuran. Uang masuk lagi. Jangan khawatir, saya akan dapat menghidupi keluarga saya di masa depan. Oke. Mengapa kentang yang ditanam oleh Zhang Liang begitu lezat? Apakah tempatnya punya penjelasan? Paman Zhang. Hei, baru-baru ini saya ingin mengontrak tanah. Tanah Ryoko tepat di sebelahku. Biarkan dia menyewakan tanah itu kepadaku. Beri dia 20.000 setahun. Berapa 20.000 yuan? Jika kamu ingin mengatakannya, beritahu Ryoko. Paman Wang,
Di mana tanahmu yang seluas 10 hektar disewakan kepada saya. Saya bisa memberi Anda 200.000 setahun. Dalam hal ini, Anda tidak harus sibuk mencuri makanan setiap hari. Hei, Zhang Liang, jangan melangkah terlalu jauh. Saya datang untuk berbicara dengan Anda dengan tulus. Saya juga datang dengan ikhlas. Jika menurut Anda itu terlalu sedikit, saya akan memberi Anda 250.000. Sejujurnya, Anda menanamnya setiap tahun. Anda bahkan tidak dapat menghasilkan uang ini. Aku akan memberimu harga ini. Anda mengambil keuntungan. Ingin menanam sayuran yang baik. Tidak ada air di gulungan itu. Tidak ada gunanya seberapapun baiknya kamu memberinya. Brengsek, tunggu saja aku. Tunggu sampai saya menanam Ganoderma lucidum ini. Pasti dapat banyak uang. Paman Wang, kenapa kamu ada di sini? Pernahkah Anda berpikir untuk menyewakan tanah itu kepada saya? Anda terlalu banyak berpikir. Wartawan TV. Nama saya Liu Jianing. Dia seorang reporter dari stasiun TV kota. Zhang Liang. Ini keponakanku. Wah, kenapa kamu tidak memberiku tanah itu sekarang? Entah aku membiarkan keponakanku. Laporkan penjualan sayuran Anda dengan harga setinggi langit. Sayuran yang saya jual dibudidayakan dengan teknologi tinggi. Meski harga jualnya agak tinggi, tapi nilai uang yang luar biasa. Saya akan memotong semangka menjadi beberapa bagian dan kalian bisa mencobanya. Datang dan cobalah. Bagaimana bisa begitu enak? Tapi itu saja. Kami di sini untuk menerima barang dari restoran Shanghai. Masalahnya ada di sana. Ada 100.000 di kartu ini. Itu adalah uang sayur yang diberikan restoran Shanghai padamu. Anda menanam buah-buahan dan sayuran jauh lebih baik dari pamanku. Paman, tanahnya ditanami dengan sangat baik. Tentu saja orang lain lebih bersedia membeli darinya. Kamu tidak muda lagi. Menyewakan tanah itu kepada Zhang Liang. Anda juga bisa beristirahat dengan baik. Sebenarnya Paman Wang, Anda juga memiliki pengalaman menanam. Anda menyewakan saya tanah itu. Lalu kamu dan Huzi kelola lahan pertanian ini bersama-sama. Saya akan membayarmu setiap bulan. Apakah kamu benar-benar ingin mengundangku? Apakah kamu tidak takut aku akan membuat masalah untukmu? Perilaku Paman Wang, saya masih mempercayainya. Nah, karena kamu mau mempercayaiku, lalu aku akan memberikan wajah pada Jianing. Tidak akan mengecewakanmu. Dalam hal ini tidak terlalu dini. Kalau begitu kita kembali dulu. Harimau. Saya telah meyakinkan Wang Dahai. Dia menyewakan tanahnya kepada kami. Anda membantu saya mempekerjakan 8 pekerja jangka panjang. 200 yuan sehari. Anda juga bisa datang dan membantu saya bertani. Bagaimana dengan gaji 9.000 yuan sebulan? Tidak masalah. Saya akan ke kota untuk membeli lebih banyak benih. Halo. Saya datang ke sini untuk membeli obat terakhir kali. Bukankah itu bos di sini? Pemilik apotek adalah ibu saya. Tapi ayahku baru-baru ini tidak dalam keadaan sehat. Ibuku pergi untuk merawat ayahku. Apa yang ingin kamu beli? Xiaolin. Sejauh ini belum menemukannya. Ganoderma lucidum. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda mencari Ganoderma lucidum? Kamu punya sesuatu sebesar jari. Cukup atau tidak? Tentu saja. Ganoderma lucidum tahun ini. Tapi bahan obat langka. Wah, apakah kamu benar-benar memilikinya? Mohon tunggu sebentar. Apakah ini masalahnya? Xiaolin. Dia mengambil ini. Itu adalah Ganoderma lucidum yang berumur 1000 tahun. Berapa banyak yang kamu inginkan? Apakah 20 batang cukup? Berapa banyak yang kamu katakan? 20 potong. Kenapa kamu punya begitu banyak? Ini diturunkan dari nenek moyang kita. Lalu 20 Ganoderma lucidum ini. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjualnya? Ini. Paman Su seharusnya menjadi orang dalam. Anda membuat penawaran. 20 Ganoderma lucidum ini. Harga pasarannya sekitar 200.000. Tapi Xiaolin dan keluarganya saat ini juga tidak mudah. Saya harap kamu bisa berikan harga diskon. Jadilah itu, beri aku lebih banyak. Benih tanaman obat yang berharga. Bagaimana dengan ini? Saya hanya akan mengambil 100.000. Hei, teman sekelas lama Hihuan, saudara Liang. Itu kamu bukan? Saya sangat beruntung. Aku ingat ketika kamu sedang belajar, bahkan mengejarku. Saudara Liang, apakah kamu akan pergi? Apakah Anda bekerja di kota besar? Kenapa kamu kembali? Siap untuk kembali dan berkembang. Berikan kontribusi untuk kampung halaman Anda. Iwan, apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Zhang Liang kembali ke kampung halamannya untuk mengembangkan karirnya. Saya dapat memberitahu Anda. Itu karena saya tidak dapat menemukan pekerjaan di luar. Tidak ada uang. Dicampakkan oleh pacarnya. Saya tidak bisa bertahan hidup di luar lagi. Baru saja kembali ke desa. Kamu tahu, apa yang dia lakukan di desa? Pertanian. Apa yang terjadi dengan pertanian? Saudara Liang baru saja bertani. Saya juga percaya. Dia bisa menanam lebih baik dari yang lain. Saudara Liang, datang dan duduklah di rumahku. Zhang Liang. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyentuh Hihuan. Karena kamu sekarang sama sekali tidak layak untuknya. Kenapa kamu pantas mendapatkannya? Sama sekali tidak layak untuknya. Kenapa kamu pantas mendapatkannya? Tentu saja. Saya sedang belajar menjadi koki di sekolah teknik sekarang. Tunggu sampai kamu lulus. Langsung bekerja di restoran Shanghai. Tahukah kamu? Restoran Shanghai adalah kota kami. Restoran terbesar. Benarkah? Apakah Anda percaya dengan apa yang saya katakan? Bisa membuatmu selamanya tidak bisa masuk ke restoran Shanghai. Kamu berpura-pura menjadi apa? Itu benar. Saya akan berangkat kerja dalam beberapa hari. Ketika saatnya tiba, saya akan lihat apakah Anda bisa. Suruh aku tersesat jika Anda tidak bisa keluar. Anda akan memberikannya kepada saya mulai sekarang. Menjauhlah dari Hihuan. Aku akan pergi dulu jika ada urusan lain. Aku akan mengunjungi rumahmu lain kali. Pergi?
Pergi, berhenti mencari, pergi. Pasti ada ilusi. Tempat ini sebelumnya seperti negeri dongeng. Mungkin aku terlalu lelah hari ini. Mengapa tanahnya begitu keras hari ini? Tidak selembut beberapa hari terakhir. Mengapa tanahnya begitu keras hari ini? Tidak selembut beberapa hari terakhir. Bagaimana perasaanmu? Warna tanah sudah memudar. Airnya sudah tidak jernih lagi. Bahkan rumputan hijau di kejauhan sudah tidak cukup hijau lagi. Apakah ada substansi dalam lukisan ini? Sayuran yang saya tanam. Masukkan ini ke dalam lukisan. Zat ini menyerap. Biarkan lingkungan dalam lukisan ini. Keadaan menjadi lebih buruk. Apa yang bisa saya lakukan? Tampaknya lukisan ini ada di masa depan. Gunakan saja secara wajar. Ulanglah dulu. Ryoko, kenapa kamu pulang terlambat? Apakah kamu belum makan malam? Kakek meninggalkan makanan untukmu. Panas di dalam panci. Tunggu kakek menyajikan makanan untukmu. Kakek, aku sudah makan malam. Sudah makan. Tunggu sampai lain kali saya pergi ke kota. Beri aku ponsel untuk kakek. Setelah ini, saya tidak akan bisa kembali malam ini. Saya juga bisa menelepon Anda. Oh, aku sudah tua. Ponsel apa yang kamu inginkan? Jangan habiskan uang yang terbuang itu. Oke kakek, cepat tidur. Ini sudah larut. Ah, oke, kamu juga harus tidur lebih awal. Ada apa, Tuan Yang? Butuh sayuran lagi. Apakah kita hanya punya urusan untuk dibicarakan? Bagaimana? Saya ingin berbicara tentang urusan romantis. Sepertinya kamu juga bukan orang yang jujur. Karena kamu. Bisnis restoran saya sedang booming. Aku ingin mentraktirmu makan siang besok. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menunjukkan wajah Anda. Tuan yang mengundang Anda. Beraninya kamu tidak memberi muka? Saya akan pergi ke sana besok. Oke, aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu besok. Bagus. Apa yang kamu lakukan? Oh, bukankah ini Zhang Liang? Mengapa kamu di sini untuk makan malam? Apa masalahnya? Oh, tentu saja ada masalah. Makanan di restoran ini, bisakah kamu makan? Saya tidak perlu membayar. Pemilik restoran mengundang saya makan malam. Saudara. Apa pendapat Anda tentang bos Anda? Apakah Anda akan mengundang orang seperti itu untuk makan malam? Baoan. Baoan. Apakah Anda akan mengundang orang seperti itu untuk makan malam? Baoan. Pernahkah kamu melihat Zhang Liang? Bahkan jika Anda sedang membual, jangan terlalu menyombongkan diri. Kenapa aku baru saja tidak mempercayai kata-katamu? Rekam untuk didengarkan Hihuan. Ingin mendengarkan. Dia tahu siapa kamu. Berbicara tentang Hihuan, saya lupa. Aku masih bertaruh denganmu. Saya sekarang. Koki restoran Shanghai. Anda tidak mengatakan sepatah kata pun. Menghentikan saya untuk melakukannya. Keluar dari restoran Shanghai. Ayo, biarkan aku pergi dan mencoba. Zhang Liang, kamu akhirnya tiba. Saya sudah menunggu beberapa saat. Bagaimana kamu tahu orang ini? Gadis yang cantik. Gadis ini jauh lebih cantik dari Hihuan. Sekilas, dia tampak seperti penduduk kota. Temperamen yang luar biasa. Mengalami sedikit masalah. Masalah apa? Koki barumu di sini. Anda harus bertaruh dengan saya. Bertaruh apakah saya bisa mengucapkan sepatah kata pun? Biarkan dia pergi darimu. Bagus kamu dipecat. Hotel kami tidak perlu. Anda sangat kompetitif. Seseorang yang meremehkan orang lain sesuka hati. Zhang Liang, kamu dan temanmu sangat pandai berakting. Aku berhutang Oscar padamu. Seorang pria emas kecil. Pemilik restoran Tangtang Shanghai. Bagaimana bisa menjadi satu? Seorang gadis muda. Saudaraku, beritahu aku. Apakah mereka sedang berakting? Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Apa yang sedang dilakukan Satpam? Cepatlah. Hapus personel yang tidak relevan. Tidak, 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 tidak mungkin, tidak mungkin. Zhang Liang, ayo pergi. Makanannya dingin. Lihat karena sayuranmu. Bisnis restoran saya saat ini panas sekali. Bahkan kamar pribadi di lantai 3 juga penuh dengan orang. Namun, saya telah memesan kamar pribadi untuk Anda sendiri. Datanglah ke Zhang Liang untuk berterima kasih atas sayurannya. Aku akan bersulang untukmu. Bagaimana perasaanmu? Lukisan di saku celana. Ada sedikit sensasi terbakar. Apa yang terjadi? Ya, saya tidak demam lagi. Kenapa kamu jadi kepanasan lagi? Liontin Giok itu tidak cocok dengan lukisanku. Pada ketinggian yang sama, ya dao lukisanku. Itu karena saya bersentuhan dengan batu giok. Baru saja demam. Tuan Yang, liontin giok milikmu itu sangat indah. Bisakah kamu tunjukkan padaku? Apakah Anda menyukai liontin giok ini? Itu. Aku akan memberikannya padamu. Kalau begitu aku tidak akan sopan.
Benar saja, sensasi terbakar itu kembali muncul. Benar saja, itu karena liontin giok ini. Saya hanya tidak tahu tentang liontin giok ini. Perubahan apa yang akan terjadi pada lukisan itu? Datanglah ke Zhang Liang dan aku akan bersulang untukmu. Ayo, ayo, coba koki kami. Makanan lezat yang dibuat dengan sayuran Anda. Aneh untuk mengatakannya. Makanlah makanan yang terbuat dari sayuran Anda setiap hari. Bahkan berat badannya belum bertambah. Tuan Yang, saya akan melakukannya sendiri. Siapa namamu, Tuan Yang? Mulai sekarang, namaku adalah Qian Qian. Siapa namamu, Tuan Yang? Mulai sekarang, namaku adalah Qian Qian. Selalu ada rasa jarak saat dipanggil Tuan Yang. Halo, saudari Qian Qian. Maka saya berharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Hei, saudari Qian Qian, tidak bisa minum lagi. Saya harus melakukan sesuatu yang lain. Nah, di lain hari, saudari, jika aku bertanya lagi, aku akan mengantarmu pergi. Saudari Qian Qian, tidak perlu memberikannya. Kami juga sudah minum sejak lama. Ini sudah larut. Anda juga harus kembali dan beristirahat. Cahaya liontin giok ini semakin redup. Dan tampaknya hal itu telah terjadi. Semakin kasar. Tidak tahu cara menggambar. Perubahan apa yang terjadi. Lukisan ini mampu menyerap energi batu giok. Dan pemandangan di lukisan itu, ini menjadi lebih cerah lagi. Jika sekarang, giok ini cocok dengan lukisan. Jika Anda ingin mengisi kembali energi, maka masalah pengecatanku akan terpecahkan. Mulai sekarang, kami akan dapat berkembang dengan mantap. Pak, perhiasan apa yang ingin Anda beli? Apakah itu untuk pacarmu? Aku ingin ini, dan ini. Pak, kamu bilang kamu ingin semua potongan batu giok ini? Gesek kartu. Oke. Biarkan aku mengemasnya untukmu. Hei, tidak perlu mengemasnya. Terima kasih. Bagus. Setelah terpecahkan cara mengembalikan lukisan itu. Nanti, saya bisa menggunakan lukisan untuk melakukannya. Mengembangkan karir Anda sendiri. Realisasi yang sebenarnya. Dengan cepat membawa seluruh desa menuju kekayaan. Semua bahan obat dalam lukisan itu bisa dijual. Pulanglah dulu. Kemudian hubungi Wulin. Apakah Anda ingin menggunakan bahan obat ini? Saya menginginkannya tetapi setelah membelinya terakhir kali, belum terjual. Saya tidak punya uang untuk membelinya sekarang. Jika Anda ingin mengambil tindakan, saya bisa memberi Anda saran. Anda membukanya secara online. Toko obat yang berharga. Seseorang pasti akan berkonsultasi dengan Anda. Namun pihak lain harus memverifikasi keasliannya. Anda mungkin diminta untuk membawa barang ke rumah Anda. Bahan obat di toko kami. Begitulah cara menjualnya. Oke, saya akan mencoba. Halo, saya melihat ginseng di toko Anda. Saya khawatir ginseng itu berumur 100 tahun. Sekarang di pasar, hampir tidak ada lagi ginseng berusia seabad yang tersisa. Apakah ginsengmu palsu? Temanku, ginseng ini. Jaminan penggantian jika palsu. Jika Anda tertarik. Asalkan ginseng ini tidak terlalu jauh, dapat diantar ke rumah Anda. Saya di kota. Bisakah itu diantar ke rumah Anda? Jika ginseng Anda asli, saya akan mengutip tarifnya saat itu. Anda dapat mengirimkan saya lokasinya. Saya akan membawa barangnya besok. Bagus. Halo bos. Saya kemarin komunikasikan dengan Anda tentang Zhang Liang yang menjual bahan obat. Oh saudara Zhang Liang. Halo. Benar, segera dapatkan ginseng dan ginseng liar Anda. Izinkan saya melihat Ganoderma lucidum. Jika itu benar, saya ingin semuanya. Cepat beritahu aku apa yang kamu katakan kemarin. Ginseng itu, ginseng dan Ganoderma lucidum. Keluarkan dan biarkan aku lihatnya. Jika itu asli, saya ingin semuanya. Tidak diragukan lagi asli. Saudaraku, tolong beri saya harganya. Bos Liu, lihat harganya. Saya percaya, Anda tidak akan membiarkan saya menderita. Jika Anda menderita kerugian, mulai sekarang, bahan obat ini milik saya. Aku tidak punya kesempatan bersamamu. Kamu masih punya. Tentu saja. Adik laki-laki itu menyegarkan. Biarkan saya menghitungnya. Kumpulan bahan obat milik Anda ini, nilai pasar 800.000. Tapi aku hanya bisa memberimu 500.000. Karena saya masih ingin mendapatkan 300.000 yuan itu. Bagus, Bos Liu menjelaskan bahwa dia hanya mendapat 300.000 yuan. Sangat tulus. Bos Liu segera menutup kesepakatan. Sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Adik laki-laki, kirimkan saya nomor kartu ban Anda. Saya akan segera mengirimkan uang kepada Anda. Ingat, jika ada lebih banyak di masa depan, barang bagus sekali. Bawakan itu padaku. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Sekarang sayur saja yang bisa dijual ke restoran Shanghai. Penjualan mengalami hambatan. Saya akan mencoba berkultivasi varietas tanam lainnya. Misalnya buah-buahan. Saya akan membeli beberapa bibit pohon buah-buahan untuk ditanam nanti. Kembali dan lihatlah apakah buahnya enak.
Ya, saya perlu membeli ponsel untuk kakek saya. Ngomong-ngomong, saya akan membeli beberapa peralatan listrik lagi untuk dibawa pulang. Beri kakek udara segar. Pamer di desa. Biarkan seluruh desa. Lihatlah pemandangan rumah kami. Bos ini, rumah mana peralatan ini harus dikirim? Jangan tanya mau kirim kemana dulu. Kamu pergi ke mobil dulu. Tekan klakson 2 kali dengan liar untukku. Membunyikan klakson. Aduh, bukankah ini Zhang Liang? Beli begitu banyak peralatan? Inilah cara Anda bisa menghasilkan banyak uang dengan menanam sayuran. Bukan? Bukankah kamu bilang orang-orang pulang ke rumah untuk bertani? Tidak ada masa depan? Coba lihat. Sudah berapa lama sejak dia kembali? Beli saja begitu banyak peralatan listrik. Ya Tuhan. Ini pasti bernilai puluhan ribu, bukan? Zhang Liang menjanjikan. Kakekmu sudah tua. Saatnya untuk menikmati. Kakekmu sungguh, ajari cucu yang baik. Itu saja, sangat bagus. Tahu cara menghasilkan uang dan menghormati kakeknya. Kakek, aku kembali. Ponsel yang dibelikan kakekmu untukmu. Oh, kamu nak. Kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Mengapa Anda membeli barang-barang ini? Kakek tidak punya banyak uang, hanya puluhan ribu dolar. Rumah baru kami akan diperbaiki di masa depan. Semua peralatan ini harus dipindahkan. Anda harus mengenalnya terlebih dahulu. Katakan lagi, apa yang Anda gunakan harus menjadi yang terbaik di desa. UPS. Paman Zhang. Saya mendengar bahwa keluarga Anda Zhang Liang putus dengan pacar. Bibiku mempunyai seorang anak perempuan, baru berusia 20 tahun ini. Ijazah sekolah menengah. Itu bunga di desa mereka. Apakah Anda ingin saya membantu Liang Zi menghubunginya? Ryoko, kemarilah, cepat kemari. Bibi akan membantumu menemukan Mak Comblang. Semuanya, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya di sini untuk saat ini. Belum ada rencana untuk menikah. Oh, anak ini. Ayo, 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 sungguh. Kakek, datang dan biarkan aku mengajarimu cara menggunakan ponsel baru. Oh, kamu nak. Sekarang, jika saya ingin mengembangkan bisnis saya, juga perlu menyewa tanah. Saatnya pergi ke rumah kepala desa. Oh, bukankah ini Ryoko, kepala desa? Akhir-akhir ini Anda sibuk dengan tugas resmi. Tidak ada waktu untuk menanam sayuran. Saya pikir kita semua berasal dari desa yang sama. Aku akan mengirimmu makanan untuk dicoba. Oh, Ryoko tertarik. Ini adalah kesukaanku. Aku tidak bisa menerimanya. Katakan itu Ryoko. Ada apa? Selama tidak melanggar prinsip yang sangat besar. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Kepala desa yang seperti itu. Saya ingin berada di desa. Sewa sebagian lahan untuk memperluas skala penanaman. Ini bukan untuk menemukan kepala desa. Tolong bantu saya. Anda dapat yakin. Bahkan jika Anda menyewa tanah, Anda tidak akan melakukannya. Meninggalkan mereka tanpa sumber pendapatan. Kedepannya saya juga akan mengembangkan sayuran rumah kaca, kebun buah-buahan dan sejenisnya. Tenaga kerja pasti dibutuhkan. Saya akan meminta penduduk desa untuk datang dan bekerja untuk saya lagi. Saya akan membayar gajinya. Ini jelas lebih baik daripada mereka bekerja di luar. Tidak apa-apa. Saya tidak punya masalah. Tapi ini tentang menyewa tanah. Terserah Anda untuk meyakinkan orang-orang. Ketika saatnya tiba, aku juga akan menjadi perantara untukmu. Oke. Kalau begitu aku pergi dulu. Hei. Oke. Hai semuanya. Semua orang juga telah melihatnya. Sayuran yang saya tanam tumbuh subur sekarang. Jika ada yang bersedia, jika Anda menyewakan tanah itu kepada saya bersedia mengenakan harga tinggi. Dijamin menghasilkan uang bagi Anda. Setelah semua orang menyewakan tanah itu, tidak ada lahan untuk ditanami. Tidak apa-apa jika kamu tinggal di rumah. Anda bisa datang dan membantu saya bekerja. Aku akan memberimu 3 potong sebulan. Biayanya 12 bulan dibandingkan dengan kerja di pabrik. Jauh lebih tinggi. Saya menyewa. Saya juga menyewa. Jika semua orang bersedia, lalu ikuti aku ke rumahku. Tanda tangani perjanjian dan ayo pergi. Pasal 3 standar sewa dan metode pembayaran. Beri makan harimau. Tunggu sebentar. Seseorang akan mengirimkan sejumlah bibit buah. Anda menghubungkannya. Tanam mereka. Tanah 50 hektar yang baru kami sewa. Bagus. Ngomong-ngomong, tolong hubungi saya lagi. Ambil tanah seluas 50 hektar yang baru disewa. Ya? Oke, tidak masalah. Saudari Hei Kian, mengapa kamu di sini? Aku baru saja meneleponmu tapi tidak tersambung. Aku datang untuk mencarimu. Anda duduk dulu. Biarkan aku mengambilkanmu segelas air dulu. Ah, air macam apa ini? Sangat lezat. Setelah meminumnya, seluruh tubuh saya terasa segar. Rasanya enak, bukan? Aku tahu kamu suka minum. Aku akan menuangkanmu segelas lagi. Oh benar. Untuk apa kamu ingin menemuiku? Oh Ryoko. Saya mendengar Suhu berkata bahwa Anda ingin membangun kebun buah-buahan. Uzi sudah memberitahumu, kan? Kebun buah telah dibangun. Tunggu saja sekarang. Tanam bibit di kebun. Kemudian tibalah tahap pengasuhan. Oh benar. Kebun buah berada tepat di belakang. Apakah Anda ingin datang dan melihatnya bersama? Pergi. Ya, kebun ini agak kecil. Pernahkah Anda memikirkannya? Jadikan lebih besar. Ya, kebun ini agak kecil. Pernahkah Anda memikirkannya? Jadikan lebih besar.
Jangan khawatir dulu, manfaat ekonomi dari kebun ini. Saya masih tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, dan desa kami selalu sedikit lebih jauh. Outputnya terlalu besar. Tidak mudah untuk menjualnya juga. Buah perlu disimpan dalam waktu lama. Tidak bisa menjual. Itu harus dipatahkan. Ryoko, saudari, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku datang menemuimu hari ini. Aku ingin melakukannya bersamamu. Kebun buah yang luar biasa. Anda bertanggung jawab untuk menanam. Saya bertanggung jawab atas pengiriman dan penjualan. Anda menanam sayuran dengan sangat baik. Saya percaya. Anda juga harus pandai menanam buah-buahan. Selama buah itu populer. Saya punya cara untuk membantu Anda menjual ke seluruh wilayah, bahkan lintas kota bahkan negara. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu ingin bersama adikmu? Mulailah dengan lebih kuat dan lebih besar. Karena kamu bilang begitu, saudari Kian. Itu tidak masalah. Sudah diselesaikan. Maka akan menyenangkan untuk bekerja sama. Hei, senang diajak bekerja sama. Oh ya, Kakak Kian. Hanya menanam kebun buah-buahan. Diperlukan sistem irigasi. Tapi saya tidak suka sistem ini. Tidak tahu banyak tentang hal itu. Dan tidak mungkin merancang sistem irigasi. Informasi kontak perusahaan. Serahkan ini padaku. Saya akan melakukannya besok pagi. Aku akan membawa kalian ke sini. Baiklah, ayo pergi. Ayo. Ya Tuhan, apakah ini tim teknik? Mobil itu BMW, kan? Saya mendengar tentang mobil BMW. Berapa puluh atau jutaan? Saya tidak bisa melihatnya. Tim teknik harus memiliki ekskavator, bulldozer atau semacamnya? Tidak ada. Ada begitu banyak saluran pipa. Untuk apa ini digunakan? Saudari Liangzi, mohon lakukan yang terbaik. Anda menginginkan seseorang kemarin. Aku membelikannya untukmu pagi ini. Bagaimana kamu bisa berterima kasih pada saudari? Saudari Kian-Kian luar biasa. Tapi kamu terlalu berisik. Lihatlah penduduk desa ini. Mereka semua tertarik. Saya datang ke sini untuk menemui Anda. Tuan Zhang, periode waktu berikutnya, Anda mengikuti pengaturannya, bertemu dengan Tuan Zhang. Lalu aku akan lakukannya. Bawa mereka ke kebun dulu, memasang perangkap. Ya, Tuan Zhang. Kapan Zhang Liang menjadi presiden? Dan siapa wanita di sebelahnya? Untuk apa orang-orang ini berada di sini? Oh, kami benar-benar buta saat itu. Katanya dia berada di kota besar. Saya baru saja kembali ke kampung halaman ketika saya tidak dapat bertahan hidup. Tidak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulang ke desa? Kurang dari 2 bulan. Beberapa waktu lalu, saya membeli banyak peralatan listrik berukuran besar untuk dibawa pulang. Bukan itu saja. Kali ini persuaan kebun buah-buahan. Itu telah diberikan kepada Lautian dan yang lainnya secara nyata. Proyek yang sangat besar sekarang. Setelah kebun ini didirikan. Saya tidak tahu seberapa besar keuntungannya. Ryoko Mirai. Masa depan tidak terbatas. Cucuku. Dia sungguh menjanjikan. Praktis dan serius. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana dengan apa? Bagaimana kabar keluarga Liangzi saya? Sangat bagus. Saudari Kian-Kian, apakah Anda akan segera kembali ke pusat pemerintahan? Aku akan pergi bersamamu. Apa yang kamu lakukan di pusat pemerintahan? Saya akan membeli beberapa giok yang belum diproses. Apakah Anda tahu di mana membelinya? Giok yang belum diproses. Untuk apa kamu membelinya? Tahukah Anda cara mengukir batu giok? Tahukah Anda cara mengukir batu giok? Hanya berguna. Aku akan memberitahumu nanti. Jika kamu mau, giok yang belum diproses. Kalau begitu biarkan aku membawamu ke tambang. Ada batu giok di sana. Banyak orang berjudi dengan zamrud. Akan mengambil tindakan di tempat. Ketika Anda tiba, dapat dibeli dari mereka. Bagus. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana. Anda ingin membeli batu kasar? Yang terbaik adalah pergi langsung ke tempat pemotongan wall. Ada pemotong wall khusus di sana. Suatu ketika seseorang memotong batu giok itu, Anda bisa membelinya langsung dari dia. Sepertinya kamu tahu banyak tentang tempat ini. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Bagaimana Anda merasakan identitas yang sekian? Mungkin tidak sesederhana itu. Seorang pemilik restoran sangat sederhana. Kalau begitu silakan. Saya akan melihatnya sendiri. Adik kecil, kemarilah. Bolehkah aku menyusahkanmu? Bantu aku memindahkannya. Keranjang wall ini. Aku terlalu tua untuk bergerak. Paman, Anda harus bertanya kepada staf tentang hal ini. Saya bukan anggota staf di sini. Aku tahu kamu tidak. Staf di sini. Ada banyak orang yang bertaruh pada batu saat ini. Staf terlalu sibuk. Saya sedang buru-buru untuk melepaskan ikatan wallnya. Bantu aku saja. Oke. Izinkan saya membantu Anda memindahkannya. Oke. Anda di sini untuk berjudi batu juga. Sudah kubilang, ini perjudian batu. Tapi sebuah ilmu. Yah, bagaimana aku bisa tega merasakannya? Paha kiriku terasa sedikit panas. Nah, kenapa tiba-tiba aku merasa paha kiriku agak panas? Mungkinkah ada batu kasar di wall ini? Lukisan saya bereaksi. Hei, suhu lukisannya kembali normal lagi. Sepertinya begitu. Karena melukis bisa menyerap langsung dari wall energi zamrud. Apalagi yang akan kamu beli? Batu giok yang sudah jadi. Wall jauh lebih murah daripada batu giok. Dapat menghemat banyak uang. Lukisan dapat menyerap energi pada batu giok. Saya tidak berani terus memegang batu kasar ini. Terus peluk aku. J terserap oleh lukisan itu. Paman ini pasti marah. Paman, ada hal lain yang harus kulakukan. Anda bisa memegang wall ini sendiri. Saya baru saja memuji Anda anak muda beberapa kali. Anda baru saja meninggalkan orang tua saya. Generasi muda saat ini sangat terburu nafsu. Apa yang terjadi? Saya tidak menggunakannya sama sekali dalam lukisan saya. Kontak penuh dengan wall. Asalkan berada di antara wall dan wall, dekat dengan jarak tertentu. Pengecatan akan menghasilkan panas. Saling mendorong. UPS. Sekarang masalahnya dengan batu giok. Ini sepenuhnya terpecahkan.
UPS. Sekarang tentang bahan wall. Akhirnya terpecahkan. Bahan wall. Bukan di ruang lukisan. Diserap dengan sangat lambat, dan suhu pengecatan tinggi. Dia tidak akan sanggup menanggungnya. Sekarang kita harus memindahkan wallnya terlebih dahulu. Temukan tempat tanpa siapapun. Bawa wallnya masuk ke dalam ruang lukisan. Saudari Sikian, bisakah kamu memanggilkan Van untukku? Apakah kamu yakin? Apakah Anda ingin membeli bahan wall ini, dan mereka belum dipotong? Apakah kamu tidak ingin membeli batu giok? Biarkan saja. Saya akan membantu Anda mengaturnya. Halo. Bantu saya mengatur mobil. Bantu aku memindahkan ini. Oke. Saudari Kian-Kian, terima kasih hari ini. Aku dan kakak laki-laki ini pergi duluan. Hei. Saya benar-benar tidak mengerti orang ini. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah Anda melihat pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu? Bagaimana saya bisa tahu apa yang terjadi? Ini adalah kenapa dia berbaring di sini? Ini bukan tambang yang tadi. Biarkan aku membantu. Orang tua yang memegang wall itu? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Paman, kamu baik-baik saja? Tunggu sampai kita tiba di rumah sakit daerah. Saya harus menemukan cara untuk mengeluarkannya dari lukisan itu. Ambilkan air untuk diminum Chen Yuangwo. Kirimkan ke rumah sakit daerah. Pergi. Siapa anggota keluarga pasien? Saya tidak kenal dia. Ya, lihat, dia kebetulan jatuh di pinggir jalan. Saya membawanya kembali. Dokter, apakah dia keluar dari bahaya? Belum yakin. Perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Situasi pasien cukup istimewa. Dalam waktu 24 jam, jangan biarkan dia makan apapun. Tidak bisakah kamu minum air juga? Lebih baik tidak. Anda tahu, Anda punya cara. Sudahkah Anda menghubungi keluarganya? Dia harus menjalani prosedur rawat inap. UPS, lakukan saja untuknya secara langsung. Oke. Direktur, ya, kita berada dalam tubuh orang tua itu. Menemukan ponselnya. Keluarganya telah dihubungi. Harus segera tiba di sana. Dokter memberitahuku, sebaiknya jangan biarkan lelaki tua kecil itu minum air. Tapi sebaiknya aku mencobanya dulu. Jika berhasil. Sedikit lagi. Lupakan saja jika tidak berhasil. Sah. Apa yang kamu lakukan, nak? Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyakiti ayahku? Kamu bilang aku menyakitinya. Kata dokter. Dalam waktu 24 jam, tidak bisa makan apapun. Kamu menyakiti ayahku. Bagaimana jika ayahku berselingkuh? Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Saya pikir Anda salah paham. Aku tidak menyakitinya. Aku menyelamatkannya. Saya telah melihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri. Kamu berdiri di sini untukku. Dokter akan datang nanti untuk pemeriksaan. Jika terjadi kesalahan, aku akan membiarkanmu dikuburkan bersamaku. Tuan Chen, apa yang salah? Orang ini tadi memberi ayahku air. Anda memeriksanya. Lihat apakah ada masalah. Bukankah aku baru saja menjelaskannya? Jangan beri dia air. Dokter akan memeriksanya nanti. Tubuh lelaki tua kecil akan memberi saya jawaban yang saya inginkan. Ayahmu baik-baik saja. Kamu beruntung, nak. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, bahkan 10 nyawamu tidak cukup untuk memberikan kompensasi padamu. Keluar sekarang. Tidak ingin memikirkanmu. Saya ingin minum air. Ayah, bangun. Tidak. Apakah kamu tidak diperbolehkan makan apapun? Karena ayahmu ingin minum air. Membuktikan kebutuhan fisiknya. Tuangkan saja di air hangat. Tapi tidak terlalu banyak. Salah. Bukan rasa ini. Aku ingin airnya sekarang. Apa? Air tadi. Ini. Bukankah air ini sama? Masih ingin minum. Masih ingin minum. Ayah, ada apa denganmu? Tuan Chen, air ini mungkin berbeda. Ayahmu dalam kondisi ini, rasakan. Pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Saya perlu memberinya pemeriksaan penuh. Bagus, kamu melakukannya.
Ayahmu bisa keluar dari rumah sakit. Tubuhnya. Tidak ada yang serius lagi. Sebotol air tadi. Air macam apa itu? Pasti ada yang salah dengan botol air itu. Apa? Ayahmu adalah seorang pasien. Tubuh adalah yang paling jujur. Karena dia selalu menginginkan segelas air itu. Buktikan. Tubuhnya sangat membutuhkannya. Kamu. Anda mungkin telah berbuat salah pada orang baik. Air itu. Mungkin tidak biasa. Hari ini dia mulai membantu saya memindahkan batu. Kemudian dia menyelamatkan saya dan membawa saya ke rumah sakit. Bantu saya membayar tagihan medis saya. Dan memberiku air khusus untuk diminum. Kamu bajingan. Jika kamu tidak mendapatkan adik kecil itu kembali, nanti. Jangan kenali aku sebagai ayah. Ayah, jangan marah. Saya akan segera pergi. Tiana, 21447. Bagaimana menuju ke rumahmu? Anda berkendara keluar kota. Beri aku wall. Hapus saja. Wall ini bernilai banyak uang. Bukankah kamu membelinya dan membawanya pulang? Anda ingin membuangnya di pinggir jalan. Saya akan sampai di sana. Orang lain akan datang untuk menariknya. Biarkan saja. Tidak apa-apa. Luar biasa. Luar biasa. Energi meningkat. Sayuran yang saya tanam sekarang pastinya terasa lebih enak. Tidak perlu khawatir di kemudian hari. Ini tentang menarik energi. Halo. Bos Zhang, izinkan saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Saudari Kian, mengapa kamu bersikap sopan kepadaku? Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Itu saja. Restoran Shanghai kami. Hidangan lezat akan segera hadir. Kode ini sangat berpengaruh. Begitu dia menyetujuinya. Makanan di restoran Shanghai kami. Ketika saatnya tiba, bisnis restoran akan lebih baik. Jadi aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Rawat dia dengan bahan-bahan paling segar. Ini adalah hal yang baik. Masalah kecil. Saya akan menunggu setiap sayuran segar. Saya akan mengirimkan semuanya kepada Anda. Bisnis di restoran Shanghai lebih baik. Permintaan sayuran itu tentu akan ada lebih banyak lagi. Saya juga bisa meningkatkan produksi. Sangat bagus. Beri makan suhu. Anda tunggu sebentar. Setiap sayuran segar. Pilih beberapa untukku. Taruh di sepeda roda 3. Saya akan segera kembali. Oke. Oh, Bos Zhang, mengapa Anda mengirimkannya secara langsung? Anda meminta saudara Huzi untuk datang. Itu saja. Baik-baik saja. Baru saja datang sendiri. Hei, seperti ini. Bos Zhang, Anda harus menunggu sebentar. Ayo pergi bersama. Tunggu dan lihat makanan. Apa pendapat Anda tentang makanan kami? Dikirim ke sini begitu cepat. Sayuran menjadi lebih hijau. Shido lebih besar. Tomat cerah dan berwarna-warni. Adik laki-laki, sayuran yang diberikan kali ini sangat bagus. Tentu saja. Teknik menanam sayuran kami baru-baru ini ditingkatkan. Kualitas sayuran secara alami, kondisinya juga membaik. Juga, industri apapun, semua harus mengalami kemajuan. Merek restoran kami dibuat sekarang. Saya akan merenovasi restoran ini. Pelayanan juga harus ditingkatkan. Hanya dengan cara ini kita bisa merasa puas. Kebutuhan pelanggan. Bos, pecinta makanan ini akan segera hadir. Ayo pergi. Mari kita pergi bersama untuk menyambut. Ya. Restoran pertama di kota itu. Cukup sedikit. Tidak ada rasa keagungan sama sekali. Restoran seperti itu. Hidangan apa yang bisa dibuat? Permisi, apakah Anda Nona Liping? Siapa kamu? Saya dari restoran Shanghai. Bos yang Sikian. Saya mendengar tentang Guru Li. Ingin datang dan mencoba masakan kami. Kami secara khusus menunggumu di sini. Guru Li, silakan masuk. Guru Li, hidangannya sudah siap. Ya, hidangan ini juga wanginya enak. Aku belum pernah menciumnya. Aroma sayuran yang nikmat. Perutku ternyata. Dia berteriak dengan tidak patuh. Makanannya khusus tentang penuh warna, rasa dan rasa. Perpaduan hidangan ini sangat cerah. Bikin mata orang berbinar. Itu bisa dilihat. Kokinya pasti salah satunya. Koki dengan pengalaman memasak bertahun-tahun. Makanannya harum. Sudah terangsang. Saya mempunyai cacing gelang di perut saya. Tuhan. Sangat lezat. Saya belum pernah makan kentang yang lezat. Kentang sebenarnya bisa sangat lezat. Makanan. Ini adalah makanan gourmet yang mutlak.
Bos Yang, saya sangat menyesal. Saya belum pernah makan hidangan yang lezat. Makanannya terlihat agak buruk, membuatmu tertawa. Guru Li, apakah Anda menyukai makanan kami? Belum terlambat bagiku untuk bahagia. Apa yang perlu ditertawakan? Bos Yang sangat pandai berbicara. Tapi aku suka makananmu. Sangat puas. Apa makanan di restoranmu? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bos Yang, aku ingin mencicipi makananmu. Melakukan wawancara. Saya ingin Bos Yang mengungkapkan sesuatu tentang hidangan Anda. Rahasia makanan lezat tersebut. Apakah itu nyaman bagi Anda? Guru Li mengatakan yang sebenarnya. Hidangan saya, betapa lezatnya hal itu bisa dibuat. Itu semua tergantung kakakku Liangzi. Itu karena sayuran yang dia sediakan. Jadi koki kami. Hanya dengan begitu masakannya bisa dibuat begitu lezat. Oh, karena sayuran. Halo, nama saya Liping. Senang bertemu denganmu. Halo, nama saya Zhang Liang. Tuan Zhang, bisakah kamu biarkan aku melihat sayuranmu? Sayuranku untukmu. Sangat tertarik. Tentu saja bisa. Saudari Sekian dan aku. Mari ajak Anda melihatnya bersama. Ya. Tuan Zhang, bolehkah saya bertanya tentang hidangan ini? Bagaimana cara menanamnya? Ini. Saya menggunakan cara khusus. Cairan yang diteliti. Sayuran sekali. Menuangkan cairan ini. Sayuran akan tumbuh. Sangat besar, sangat lezat. Oh, mengerti. Makananmu sangat bagus. Mari tambahkan WeChat. Ketika Anda punya waktu, beri saya adegan untuk hidangan Anda. Saya akan membantu Anda mempublikasikannya. Sayuran Anda. Saya juga bisa melakukannya untuk waktu yang lama. Membelikanmu sayuran. Bos Yang, hidangan di restoran Shanghai Anda sangat lezat juga. Padahal bahan baku nabatinya bagus. Tapi jika tidak, seorang koki dengan keterampilan yang cukup rasa tumis, ini tidak akan terlalu segar. Kami juga menambahkan WeChat. Lalu ketika saatnya tiba, saya akan membantu Anda mempublikasikannya. Bagus. Kalau begitu terima kasih, Guru Li. Ryoko, Anda juga dapat menambahkan Guru Li di WeChat. Guru Li bersedia membantu Anda. Publisitas adalah hal yang baik. Kamu tidak perlu memikirkan sisi kakakmu. Tepatnya di kota ini. Cukup sediakan untukku. Bukan berarti aku hanya bisa melakukan bisnis catering. Jika bisnis sayur Anda menjadi besar, adikku akan berada di sisi penjualan untukmu. Tidak sama. Ya. Terima kasih. Ini sudah larut. Aku akan pergi dulu. Menunggu Anda mendapatkan pemandangan yang bagus. Ingatlah untuk menghubungi saya di WeChat. Adik laki-laki. Saya tidak berharap Anda begitu bisa dipercaya. Dikatakan untuk menjual kepada diri saya sendiri. Ryoko. Kakak menyukaimu. Apa yang harus dilakukan? Ryoko. Kakak menyukaimu. Apa yang harus dilakukan? Saudari Kian-Kian. Kamu selalu suka mengolok-olokku. Jika kakak serius. Apa itu? Ini sudah larut. Aku berangkat dulu. Sekarang semua orang ada di kota. Aku akan pergi ke tambang lagi. Dapatkan beberapa batu kasar. Hai adik kecil. Apakah kamu merokok? Terima kasih. Saya tidak merokok. Hai adik kecil. Ini pertama kalinya aku melihatmu, setua kamu. Datang dan bertaruh pada batu. Saya benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi, taruhan ini berisiko. Keluargamu, tahukah kamu? Terima kasih sudah mengingatkan, saudara. Saya mengetahuinya dengan baik. Selama Anda punya ide. Sisinya. Mengapa Anda mengikuti seseorang? Staf di tambang Meiyu. Staf ini masih menaruh rasa hormat padanya. Hei, kakak. Apakah kamu? Ini dari pabrik batu asli. Manajemen? Ya. Saya direktur pabrik batu mentah ini. Kakak laki-laki itu, Anda tahu di mana Anda berada? Kapan melakukannya? Apakah batu kasar baru akan masuk? Bagaimana? Apa pendapatmu tentang aku? Wall dari pabrik batu mentah. Tidak dapat membuka sesuatu yang bagus. Kudengar kalian bersenang-senang. Ada sekumpulan batu kasar. Banyak zamrud bagus dibuka. Menguntungkan. Tidak ada hal baik yang tersisa. Anda benar-benar berani mengatakan itu. Jadilah itu. Tinggalkan informasi kontak Anda. Menunggu batu giok baru kembali dari pabrik saya. Aku akan meneleponmu kalau begitu. Saya penasaran. Anda bisa mengusirnya saat itu. Hal yang bagus. Terima kasih kawan. Anda tidak akan kecewa. Ya. Tidak ada wall yang bagus di sini. Saya hanya bisa pergi dulu. Kembalilah di lain hari. Sudah lama mencari. Akhirnya menemukannya. Teman, bos kami mengizinkan Anda lakukan perjalanan bersamanya. Siapa bosmu? Bos kami. Dia adalah manajer umum grup Fuyuan. Maaf, aku tidak mengenalmu. Anda salah orang. Aku bilang kamu salah orang. Adik laki-laki, kamu masih memiliki temperamen yang buruk, bos di mulutnya. Ini aku.
Itu kamu. Anda ada hubungannya dengan saya? Aku baik-baik saja denganmu. Tapi ayahku ada hubungannya denganmu. Ikutlah denganku. Maaf. Saya tidak bebas. Katakan itu. Berapa banyak? 100.000 yuan. Namun, Anda memberi saya 100.000 yuan ini. Teringat. Setelah bertemu ayahku. Menghilang dari hadapannya segera dan selamanya. Kalau begitu temui ayahmu dengan orang lain. Saya pikir siapapun bisa. Saya tertarik dengan 100.000 yuan Anda. Jangan merasa tidak puas. 100.000 yuan. Cukup bagi Anda untuk membeli mobil di kota kabupaten. UPS. Kamu menyakiti hati orang-orang. Pikiran itu terlalu jahat. Aku menyelamatkan ayahmu saat itu. Murni karena niat baik. Selain itu, saya juga tidak kekurangan uang. Bagaimana kamu mau? Ikuti saya di sini. Anda berhutang 2 permintaan maaf kepada saya. Jadilah orang pertama yang meminta maaf. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu di rumah sakit, jadi saya diusir. Bagaimana dengan permintaan maaf kedua? Andalah yang baru saja menghina saya dengan uang. Anak laki-laki, beraninya kamu menjadikanku bos. Minta maaf padamu, kamu. Oke, saya minta maaf. Maaf. UPS, suaramu terlalu lembut. Tidak bisa mendengar. Katakan lagi, bukankah kamu harus membungkuk saat meminta maaf? Maaf. Oke, pimpin jalannya. Tolong. Oh benar. Siapa ayahmu? Chen Yuanguo, CEO Grup Fuyuan. Saya bilang itu selalu terasa familiar. Ternyata hal itu menjadi berita daerah. Chen Yuanguo muncul. Oke, ayo pergi. Sang Liang, makan siang di sini hari ini. Tunggu sampai makannya selesai. Aku membiarkan Cai Jie. Aku akan mengantarmu kembali secara langsung. Bagus. Dengarkan Tuan Chen. Ayo, ayo, ayo. Sang Liang. Ini, Anda mengambilnya. Selain itu, jika nanti, apakah ada yang perlu saya bantu? Berikan saja padaku. Atau panggilan Cai Jie. Dapat membantu, kami pasti akan membantu Anda. Chen Lao, saya tidak bisa menerima uang ini. Aku tidak menyelamatkanmu karena uang. Tapi kalau nanti, apakah ada yang perlu saya bantu? Aku pasti akan menemukanmu. Berjanjilah sama-sama. Ya. Bagus, ini adalah kesepakatan. Berbakat. Kirim Zhang Liang pulang. Ayah. Perusahaan punya hal lain yang harus dilakukan. Menungguku sibuk. Masalah perusahaan, kehidupan ayahmu penting. Tidak, Zhang Liang. Ayah sudah lama meninggal. Zhang Liang, ikut denganku. Hei tunggu. Pergi saja ke rumah seseorang seperti ini. Apakah kamu tidak tahu cara menyiapkan beberapa hadiah? Oke. Di mana rumahmu? Desa Tungwan, yang ada di kota Macan Hitam. Ya, kami membutuhkan waktu 1 jam untuk berkendara. Saya pribadi belum melakukannya. Sudah lama sekali saya tidak mengendarai mobil. Tuan Chen, aku melihatmu. Anda biasanya tidak berkendara keluar kota, bukan? Saya sarankan Anda mematikan AC. Jendela mobil terbuka, rasakan lebih banyak udara segar di luar kota. Suasana hati seharusnya menjadi berbeda. Perusahaan jelas punya suatu hal yang penting. Tunggu aku untuk menghadapinya. Tapi ayahku, dan memintaku untuk mengirim Zhang Liang secara langsung. Sungguh. Tuan Chen, jika kamu nyata, bagaimana jika Anda tidak terbiasa? Tinggalkan aku di luar. Aku akan kembali sendiri. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Tidak masalah. Tuan Chen. Tuan Chen. UPS. Tempat ini sangat terpencil. Saya khawatir tidak ada yang akan lewat. Hubungi darurat sekarang. Diperkirakan masyarakat menunggu di rumah sakit. Ketika itu tiba. Ini. Semua orang mungkin kedinginan. Sekarang ini hanya berguna. Saya mencoba air di lukisan itu. Sebenarnya ada air di dalam air ini. Kekuatan penyembuhan yang begitu kuat. Tuan Chen. Saya ingat, kepalaku jelas-jelas patah sekarang. Kenapa sekarang? Merasa baik-baik saja, tidak perlu menyentuh. Saya menggunakannya terakhir kali. Air untuk menyembuhkan penyakit ayahmu. Hentikan pendarahanmu. Air itu sungguh ajaib. Jika Anda memiliki banyak air ini, digunakan dalam perawatan medis, lalu dia mengandalkan air ini, itu bisa diselesaikan sepenuhnya. Krisis kelompok. Tidak perlu terlihat sedih lagi. Jangan pikirkan itu. Air ini. Aku juga tidak punya banyak. Itu adalah saya secara kebetulan sebelumnya. Mengerti di pegunungan. Sang Liang, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika bukan kamu, saya pasti akan mati hari ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Telepon aku. Oke, kamu menelepon. Biarkan mereka menjemputmu. Apa yang terjadi pada ayahku terakhir kali? Memang benar aku salah paham padamu. Sekarang aku tahu.
Kamu tidak bermaksud jahat pada ayahku. Ini aku yang berhati jahat. Perut seorang pria. Peristiwa masa lalu. Kami tidak akan menyebutkannya lagi. Anda di sini. Tunggu pengawal Anda datang. Ada yang harus kulakukan sekarang. Kembali dulu. Oke. UPS. Tanaman ekologi asli ini. Bahkan tanpa menggunakan software pengedit foto apapun. Ini juga terlihat bagus saat difoto. Oke. Dikirim ke Liping. Tunggu dia selanjutnya. Bantu saya menyebarkan berita ini. Setelah keluar dari lingkaran penjualan besar. Halo Suster Sikian. Liping telah melakukannya setelah kolom makanan. Bisnis hotel kami ini sangat panas. Liping juga ada di kolom makanan. Sebutkan sayuran Anda. Ada banyak orang sekarang ingin bekerja sama dengan Anda. Kakak ingin bersamamu. Bicara tentang kerjasama yang mendalam. Saya ingin mengambil bagian di restoran. Memberimu beberapa. Menjadikan Anda pemegang saham. Pemegang saham. Ya. Saham di restoran Shanghai. Saya memberi Anda 49%. Adapun dividen dan keuntungan akhir tahun. Kami 50-50. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Saya akan membuka cabang nanti. Jangan jual sayuran itu padaku. Hanya orang-orang terdekat. Bagaimana kabarnya? Saudari Sikian. Saya tidak ingin bagian ini lagi. Saya hanya uang bagi saya sendiri. Uang yang seharusnya diperoleh. Katakan lagi. Saya juga tidak punya hotel ini. Bantuan apapun. Saham apa yang kamu bicarakan? Dividen. Aku bahkan tidak menginginkannya. Oke. Lalu masalah ini. Mari kita selesaikan seperti ini dulu. Jika Anda tidak mau. Adikku sudah berhenti bekerja sama denganmu. UPS. Oke. Semuanya terserah Anda. Oke. Saya akan mengurus perubahan bagiannya dulu. Datang dan tanda tangani nanti. Hei. Tuan Zhang, sistem irigasi Anda sudah dibangun. Kamu lihat. Ini sesuai dengan pesanan Anda. Kolam pusat dibangun. Kedalaman kolam ini 5 meter. Dapat ditampung dalam satu waktu 50 ton air. Sesuai dengan luas kebun Anda saat ini. Ditambah luas sayuran kita. Setelah kolam ini penuh. Cukup untukmu. Bagaimana kalau sebulan? Tapi saya punya pertanyaan yang saya tidak begitu mengerti. Sistem irigasi kita. Mengapa tidak menggali saluran di hulu? Membuat bendungan di sana. Bawa air ke sini. Mungkinkah itu? Anda ingin bekerja membawa air. Isi kolam ini? Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya punya ide sendiri. Baiklah, aku berangkat dulu. Saya ingat kakek terakhir kali. Cewek yang membuatkan sup untukku. Setelah meminum air di lukisan itu, dagingnya sangat empuk. Saya bisa membeli ayam kembali. Dapatkan peternakan. Ajlang. Kakak laki-laki, berapa banyak anak ayam yang kamu punya di sini? Saya membeli semuanya. Totalnya 210. Biasanya saya membeli ayam di rumah. Beli saja 10 dan itu saja. Anda membeli terlalu banyak. Sangat mudah untuk tertular penyakit pes ayam. Dan mempertahankannya tidaklah mudah. Ini tidak apa-apa. Aku punya caraku sendiri. Simpan semuanya untukku. Beri makan suhu. Ini tidak apa-apa. Aku punya caraku sendiri. Berikan semuanya padaku. Beri makan suhu. Saya membeli beberapa anak ayam. Datang dan ambil. Lalu mengelilinginya dengan lumpur. Ajlang, saya berencana membangun peternakan. Aliang, ingat. Beri mereka air. Itu pasti air yang digunakan untuk menyiram sayuran. Saya akan pergi ke restoran Shanghai. Oke, tidak masalah. Halo Tuan Zhang. Telepon aku. Tuan Zhang, apa yang masih kamu lakukan? Menjadi pemegang saham perusahaan kami. Izinkan saya mengirimkan beberapa kata kepada Anda. Saudari Sikian. Apa yang kamu lakukan? Meskipun saya adalah pemegang saham perusahaan, tapi itu tidak perlu. Panggil aku seperti ini. Tuan Zhang, baru saja menjadi pemegang saham perusahaan kami. Bukankah aku ingin memberimu mie? Pergi. Pergi ke kantorku. Apakah Anda melihat apakah ada masalah? Tidak masalah? Tanda tangani. Apakah kamu tidak melihatnya? Kamu sangat percaya padaku. Saya percaya kamu. Selain itu, saya ingin membicarakan hal ini dengan Anda. Saya ingin itu ada di menu kami. Tambahkan makanan barat. Bagaimana menurut Anda? Selain itu, apakah Anda punya saran bagus? Berikan umpan balik. Tambahkan makanan barat. Saya tidak punya banyak nasihat yang berlebihan, tapi menurutku, jika kita menambahkan makanan barat, memungkinkan pelanggan, ada lebih banyak pilihan. Itu juga bisa menarik. Lebih banyak pelanggan yang menyukai makanan barat. Namun, jika Anda ingin membuat makanan barat, lakukan saja dengan baik. Jika tidak, sebaliknya akan merusak papan nama Shanghai. Apa masalahnya dengan bahan-bahannya? Saya sudah memikirkannya. Kita hanya perlu melihat bahan apa saja yang dibutuhkan dalam makanan barat. Tidak bisakah kita menanamnya saja ketika waktunya tiba? Lobster, beet, dan lobak, selada dan ketumbar.
Dalam daftar Anda, sebagian besar bahan saya tidak punya cara untuk menyediakannya. Jika itu adalah hidangan vegetarian, selama masih ada benih, semua bisa ditanam. Untuk hidangan daging. Hei, saya sedang membangun peternakan sekarang. Kecuali ikan, saya juga dapat menyediakannya untuk Anda. Ayam. Dijamin rasanya lebih enak dibandingkan di luar. Tidak masalah. Adik laki-laki. Aku sangat mencintaimu. Kamu benar-benar memberikannya kepada adikmu. Kejutan yang sangat besar. Bagaimana? Apakah kamu takut pada adikmu benar-benar jatuh cinta padamu? Tetap saja. Menurutku adikku tidak tampan. Tidak. Saudara perempuan, sangat tampan. Kamu adalah hal terindah yang pernah kulihat. Dengan asumsi Anda dapat berbicara. Halo. Halo Tuan Zhang. Saya manajer Yo dari Meiyu Ore. Ya, kamu mengatakannya terakhir kali. Tunggu sampai kita memiliki wall baru. Telepon saja kamu. Apakah Anda mempunyai kesan? Tentu saja saya punya kesan. Kata bos kami, saya ingin melihat Anda mengungkap batu secara langsung. Oke, aku akan ke sana sekarang. Ya, jika tidak ada yang lain, aku akan ke sana dulu. Tuan Zhang, silakan ikut dengan saya. Hai adik kecil. Kita bertemu lagi. Hari ini saya menunggu untuk bertemu denganmu. Pamerkan keahlian Anda. Tidak akan mengecewakanmu. Lukisan ini sangat panas. Pasti ada banyak hal bagus kali ini. Demam pada lukisan ini sangat kuat. Giok ini jelas tidak sederhana. Manajer Chen, berapa banyak? Oh, ini 20.000 yuan. Saya membeli baris itu. Mesin flash post. Penampilan potongan wall ini tidak terlalu bagus. Di permukaan ini tidak ada lumut hijau sama sekali. Adik laki-laki. Apakah kamu yakin? Bisakah potongan wall ini dikirim? Sekarang saya telah memilih. Lalu buka. Pisau hijau. Spesies es murni. Teman, apakah Anda ingin menjual batu giok ini? Saya akan membayar 1,5 juta. 2 juta. Maaf, giok ini tidak untuk dijual. Ini 2 juta. Masih sedikit sakit jika saya tidak menjualnya. Lupakan saja, semuanya hanya untuk melukis. Hei, jangan membuang sisa bahan ini. Meski masih berupa sisa, tidak ada es batu giok murni. Tapi ada juga batu giok bekas. Saya menarik energi di dalam. Kualitas batu giok tidak ada hubungannya dengan itu. Pak, bahan ini tidak berharga. Kami menangani banyak sekali dari mereka. Percuma jika diambil. Diproses per ton. Hei, bisakah itu dilakukan? Berikan padaku. Ini. Anda harus bertanya kepada bos kami. Pemuda. Ini sisa-sisanya. Aku bisa menjualnya padamu. Namun, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Sepotong wall yang baru saja Anda pilih. Apakah Anda mengandalkan keberuntungan atau mengandalkan kekuatan? Saya bilang andalkan kekuatan. Tuan Huang, apakah kamu percaya? Pemuda. Mulai sekarang saya akan menggunakan sisa-sisa ini. Semua ditangani untuk Anda. Manajer Yo, sayangnya, kirimkan informasi kontak saya kepada pemuda ini. Pemuda, aku akan membutuhkan sisa-sisanya nanti. Kamu meneleponku. Terima kasih Tuan Huang. Masalah sepele. Adik laki-laki. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Kamu ambil adikmu. Lihatlah sisa-sisanya. Berapa banyak yang dia butuhkan. Jual saja dia lebih banyak. Tuan Zhang, tolong ikut aku. Oke, kembali dulu. Aku akan membayar ongkosnya nanti. Kirimkan kepada Anda. Apakah di sini? Bos tidak mungkin salah. Ini adalah desa Tungwan. Saya sudah bertanya. Pergi. Tanyakan padaku, apakah keluarga Zhang Liang tinggal di sini? Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Saya Zhang Liang. Tian ke A6 apa? Harif A Anda adalah Zhang Liang. Ya. UPS. Bos Zhang masih sangat muda dan menjanjikan. Tian, A66666. Tian, A66666. Bagaimana dengan saya? Ini dari Hotel Dajili. Tianjin. Saya dengar. Kamu punya sayuran. Disuplai khusus restoran Shanghai. Hahaha. Saya akan beri Anda 2 kali lipat sekarang. Nanti. Anda menjual sayuran Anda kepada saya, kataku Bos Kian. Dan Anda bicara dengan saya tentang kerjasama. Apa hubungan saya dengan restoran Shanghai? Anda tidak bangun. Menurutmu siapa yang tidak bangun? Tutup mulut. Saya tidak tahu tentang Bos Zhang. Apa hubungannya dengan restoran Shanghai? Restoran Shanghai. Yang sekian adalah saudara perempuanku. Saya salah satu pemegang saham restoran Shanghai. Bos Zhang. Meskipun dia adalah pemegang saham restoran Shanghai, tidak mempengaruhi kerjasama di antara kita. Saya tahu.
Anda berspesialisasi dalam memasok restoran Shanghai. Tian A66666. Tian A66666. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda sekarang. Tian A66666. Katakan padaku dan dengarkan. Anda memiliki restoran Shanghai di kota ini. Bisnis saya tidak berjalan dengan baik. Karena bisnis restoran Shanghai Anda. Popularitas. Saya ingin. Restoran mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup. Restoran mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup. Tian A66666. Jika. Ambil restoran dan jadi saya di sana. Itu sempurna. Hahaha. Apa maksudnya? Bagaimana dengan saya? Sekarang bersedia memberi harga murah. Saya akan menjual restoran Dajili saya kepada Anda. Tapi, sebagai imbalannya, Tian A666 telah memasuk sayuran kepada saya. Tian A666. Saya berencana untuk pergi ke kota Hongyun terdekat. Buka kembali restoran. Apa yang kamu pikirkan? Menurutku tidak. Bos Zhang. Mungkinkah itu? Ini kondisiku. Tidak cukup menggoda? Tanyakan pada yang sekian. Tian A66666. Tian A66666. Tian A66666. Belikan saya dari restoran Dajili. Saya selalu tidak setuju. Aku tidak menyukaimu sebagai pribadi. Tidak ingin bekerja sama denganmu. Apakah Anda benar-benar harus melakukannya dengan cemerlang? Berjalan perlahan tanpa melihat siapapun pergi. Tian A66666. Bersenandung. Ayo pergi. Tian A666. Hari. 666. Bos, kenapa kamu memintaku pergi? Apakah Anda ingin saya menemukan seseorang? Kalahkan orang ini. Pukul dia sampai dia setuju. Pukul dia. Orang-orang menyukainya. Semakin saya bertengkar, semakin kecil kemungkinan saya untuk setuju. Bukan teman. Adalah musuh. Apa yang harus saya lakukan? Kamu tunggu nanti. Temukan beberapa orang. Berpura-pura keracunan makanan. Pergi ke hotel Shanghai untuk bersenang-senang. Bagus. Apa itu? Rahasia keabadian, selamanya. Itu sebabnya langit dan bumi bisa bertahan selamanya. Karena tidak menghasilkan dirinya sendiri, maka ia dapat hidup selamanya. Oleh karena itu, orang suci datang setelah orang lain dan mendahului mereka. Ada di luar tubuh sendiri. Bukan karena dia tidak bersalah. Oleh karena itu, hal itu dapat dilakukan secara pribadi. Bagaimana aku merasakan tubuhku? Jauh lebih ringan. Aku akan keluar dulu untuk melihat ayam suhu. Bagaimana penempatannya? Buruk. Saya sedang melukis. Keluar. Apakah lukisan ini tersembunyi di tubuhku? Selama aku berpikir dalam hati, itu akan muncul. Lukisan itu akan keluar. Selama aku diam-diam mengatakannya di dalam hatiku, lukisan itu akan hilang. Ryoko kembali. Ngomong-ngomong, Kepala Desa Liu Xiaodong sedang mencarimu. Aku ingin kamu pergi ke sana. Bagus. Ryoko. Ini adalah tanah di belakang rumahmu. Nomor rekening ban masing-masing rumah tangga. Oh. Selain itu, Anda tidak ingin mengundang penduduk desa bekerja? Keluarganya masing-masing. Daftar orang yang ingin bekerja di sini, semuanya tercantum di atas juga. Soalnya kalau tidak ada masalah, saya mengumpulkan semuanya. Anda menandatanganinya dengan mereka. Perjanjian sewa. Aku akan menyetujuinya. Jadilah saksi di tengah. Juga, sewa tahun pertama. Jika tidak, Anda seharusnya mengirimkannya kepada mereka. Bagaimana menurutmu? Berapa harganya? 1.200.000. Nanti Anda akan memanggil mereka ke komite desa. Aku akan menandatangani satu untuk mereka bersama. Perjanjian sewa tanah. Haha, bagus. Saya akan menunggu. Gunakan saja pengeras suara yang ada di desa. Memanggil mereka. Saya ingin menghadiri rapat komite desa, menandatangani perjanjian sewa tanah dengan penduduk desa. Sebagai salah satu pemegang saham kebun, Anda ikutlah juga. Bagus, saya akan segera ke sana. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Saya akan membayar sewa tanah. Kakak, tidak perlu, saya punya uang. Bagaimana? Meremehkan adikku. Saya rasa saudara perempuan saya tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Kakak-kakakku masih menyelesaikan rekening. Karena kami memiliki hubungan kerja sama sekarang. Teknologi ini berasal dari Anda. Uang itu harus saya bayarkan. Jika Anda tidak setuju, lalu saya akan menarik saham saya. Hei, oke. Terima kasih saudari. Hahaha. Cukup banyak.
Ryoko, lihat siapa yang datang. Hei hei hei. Membayar sewa? Saya dalam posisi yang baik. Saya ingin maju. Benar. Jangan menunggu sampai kita tidak punya lagi. Jangan remas, jangan remas, jangan remas. Hei hei hei. Berhenti berkerumun. Siapa yang akan meras lagi? Saya tidak akan menyewa tanah siapapun lagi. Liang Zi ini lebih agung dariku. Aku memanggil nama itu. Datang dan tanda tangani perjanjiannya. Tuan Yang Kami. Saya akan datang dan mentransfer uang kepada Anda. Ayo. Sang Ping. Ryoko. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menandatanganinya untukku? Tulisan tanganku jelek. Di mana saya bisa mendapatkan tanda tangan ini? Lakukan sendiri. Laman persegi 786.451. Telepon. Yo. Bukankah ini Wang Dafu? Bagaimana? Apakah Anda di sini untuk menandatangani perjanjian sewa tanah juga? Saya ingat Anda sepertinya berada di belakang gunung. Tidak ada tanah? Saya hanya akan melihat dan melihatnya. Ryoko. Pembiakan itu penting. Saya menemukan jawabannya. Saya akan memberi Anda 10 hektar tanah saya. Aku akan mengambilnya. Peternakan membayar dividen. Keuntungan 10%. Bagaimana kabarnya? Sekarang. Aku tidak bisa memberikannya padamu lagi. 10% saham menerima dividen. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya mungkin mempertimbangkannya. Jika saatnya tiba, saya akan mengonversikannya kepada Anda nanti. Sistem saham gabungan. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, kalau begitu lupakan saja. Ryoko, kamu lihat, Paman juga memperhatikanmu tumbuh dewasa. Anda kaya sekarang. Mengapa kamu tidak membantu Paman juga? Paman, saya ingat ketika Anda tampak kaya. Bukan saja dia tidak membantuku, kamu masih menambah penghinaan pada luka. Oke, kalau begitu aku akan memikirkannya lagi. Pertimbangkan itu. Halo, bos mempunyai pelanggan yang keracunan makanan. Apa yang salah? Sesuatu terjadi di hotel. Saya ingin kembali. Aku akan pergi bersamamu. Ya. Pergi. Apa yang terjadi padamu? Apa yang salah? Orang mati. Orang mati. Pelayan membuatmu tua. Bos menelepon. Makananmu beracun. Adikku mengalami kecelakaan setelah makan. Makan di hotel kami. Selalu bersih, higienis dan bergizi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apa yang masih kamu lakukan? Hubungi atasan Anda. Pria besar. Ada yang salah dengan makanan mereka. Masih berani makan di sini? Ayo, ayo, ayo. Makanan di sini enak sekali. Tapi jika aku mati, tapi saya tidak bisa memakannya lagi. Tidak. Bagaimana bisa ada makanan yang begitu lezat? Saya sebenarnya sudah lama curiga ada yang tidak beres. Ayo, ayo, ayo. Semuanya, tunggu sebentar. Semuanya, saya adalah pemilik restoran Shanghai. Yang sekian, makanan kita tidak akan ada masalah. Saya akan menelepon sekarang. Saya yakin dokternya ada di sini. Saya akan memeriksa teman ini. Disebabkan oleh koma. Halo, halo. Ini adalah hotel Shanghai. Seseorang pingsan. Bisakah kamu datang ke sini? Semuanya, aku sudah menelepon ambulans. Bisakah semua orang menunggu hasilnya sebelum berangkat? Itu pasti keracunan makanan. Bagaimana makanan ini bisa beracun? Tidak mungkin. Ada sesuatu yang salah dengan makanannya. Semua orang mendengarnya. Kan? Ayo pergi, ayo pergi. Jangan makan di sini. Ryoko, apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir. Serahkan padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Ah. Pernahkah kamu melihatnya? Seseorang dengan keracunan makanan. Bagaimana mungkin? Melompat-lompat. Kamu nak. Berani merusak amal baik kita. Aku akan membunuhmu. Saya. UPS. Ah. UPS. Keamanan. Keamanan. Sialan. Kedua orang ini datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Bukan? Bukan itu masalahnya. Melihat restoran Shanghai berjalan dengan baik. Pasti mencoba memeras. Dokter. Kemana kamu ingin pergi? Penyakit. Pasien baik-baik saja. Tentu saja aku akan pergi. Siapa yang memintamu untuk datang? Berapa banyak yang kuberikan padamu? Saya menyarankan Anda untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Jika tidak. Seperti mereka. Anda berbicara omong kosong. Bagaimana saya bisa mengikuti mereka? Kami berada dalam kelompok. Anda dapat menyembunyikannya dari orang lain. Tidak bisa menyembunyikannya dariku. Saya hanya melihatmu melakukan kontak mata dengannya. Anda tidak ingin meludahi orang lain. Saya bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik kamu. Anda tidak ingin meludahi orang lain. Kita bersama. Dia dari Hotel Dajili, mengirim kami. Beritahu orang-orangmu untuk berhenti. Jika tidak, itu akan menyebabkan kematian. Semuanya berhenti. Berhenti berkelahi. Pelanggan menghabiskan uang di sini hari ini. Saya membayar tagihannya. Ayo pergi.
Kembalilah dan beritahu atasanmu. Lupakan kali ini. Dan lain kali. Aku akan membuat kematianmu menjadi buruk. Zhang Liang, terima kasih. Jika bukan karena kamu hari ini, tanda restoran, tapi itu menyedihkan. Jangan khawatir, saya di sini. Oh, benar, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Datanglah ke kantor bersamaku. Itu saja. Saya ingin memperluas restoran. Sebelumnya, saya pergi ke kota untuk mencari seseorang untuk mendesainnya. Gambar desain ini. Coba lihat. Saudari Sikian. Jika dirancang seperti ini. Restoran Shanghai. Aku harus menutup pintunya sebentar. Untuk pengembangan jangka panjang restoran Shanghai, ini adalah satu-satunya cara. Sekarang, bisnis restoran agak terlalu bagus. Tidak cukup ruang. Bisnis restoran Dajili kurang bagus. Itu sebabnya saya mencari seseorang. Menimbulkan masalah bagi kami. Sebenarnya, saya ingin membelinya. Lagi pula itu tepat di seberang kita. Dalam hal ini, Anda bisa memasak makanan Cina secara bersamaan sambil memasak makanan barat. Saling menggema. Ternyata, pemilik hotel Dajili datang menemui saya. Dikatakan menjual hotel Dajili. Dia tahu dia tidak bisa bersaing. Restoran Shanghai kami. Tapi sebagai gantinya, dia meminta saya untuk memberinya sayuran. Maka Anda tidak harus menyetujuinya. Ini bukan orang yang baik untuk menghasilkan uang. Jika Anda memang ingin bekerja sama dengannya, dia pasti akan menipumu. Aku memikirkannya bersamamu. Itu sebabnya saya tidak setuju. Orang-orang menyukainya. Tidak perlu bekerja sama. Sebenarnya, saya punya tindakan pencegahan. Tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Lihatlah ruang terbuka di seberangnya. Jika semen diletakkan. Ubah cara Anda berbisnis. Terutama ikan bakar dan barbeque. Dalam hal ini, saat kita sedang makan, dan bisa menikmati kesejukannya, ada suasana lagi. Apa yang kamu pikirkan? Ya. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan mengawasi adikmu? Saudari Sikian. Kamu sangat menawan tadi. Pesona yang luar biasa. Feminin? Itu tidak benar. Itu jenisnya. Wanita era baru. Pesona yang unik. Hanya mulut manismu. Tapi di kota. Masalah sewa belum diselesaikan. Wali kota tidak pernah melepaskannya. Oke, izinkan aku pergi ke kota bersamamu. Ayo pergi. Tuan Yang. Apakah kamu membicarakan tempat itu lagi? Kalau masih sama, jangan dibicarakan. Saya tidak setuju. Wali kota. Bukan itu yang ingin saya bicarakan di sini hari ini. Saya hanya ingin mengatakan, bagaimana kalau aku menutup restorannya, pergi ke daerah untuk pembangunan. Saya tidak pernah dikomunikasikan mengenai hal ini. Dan apa tujuan kedatangannya? Itu berbeda. Restoran ini. Kerja bagus sekarang. Mengapa Anda tiba-tiba pergi ke daerah untuk berkembang? Bagaimana ini adil? Tunggu dan tuangkan air. Kalian minum air dan berbicara perlahan. Restoran Shanghai. Bisnis ini sangat panas sekarang. Membawa banyak perekonomian kota. Itu semua didorong. Pergi saja seperti yang Anda katakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Wali Kota Yo. Kamu juga tahu, restoran kami memiliki kapasitas kecil. Orang-orang di internet mengeluh setiap hari. Mereka bilang restoran kami terlalu sombong. Anda harus mengantri selama 4 atau 5 jam untuk mendapatkan makan. Ya. Bukankah saya ingin berbicara tentang perluasan restoran? Anda tidak akan memberi saya tanah. Maka restoran saya tidak dapat diperluas. Opini publik yang buruk di internet terus berkembang. Restoran saya memiliki reputasi buruk. Jadi, alih-alih ini, lebih baik menahan rasa sakit dan lepaskan cinta. Apakah Anda akan berkembang di daerah ini? Emosi masih ada di negeri ini. Tuan Yang, kamu sangat membuatku malu. Wali Kota Yo. Saya juga berharap Anda bisa mengerti kesulitan saya. Kamu juga tahu. Tidak mudah bagi saya untuk memulai bisnis sebagai seorang wanita. Saya tidak ingin melihat sebuah restoran yang dibangun dengan kerja keras, baru saja hancur dalam 1 hari. Saya ingin berkontribusi untuk kota ini. Tapi kamu juga tahu, kota itu kami terlalu kecil. Saya ingin keluar dan melihat-lihat. Ya. Langkah ini, mundur untuk maju, gunakan dengan baik. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, Wali Kota Yo hari ini, saya khawatir kita harus berkompromi. Kalau tidak, Tuan Yang. Nah, di manakah tanah ini? Aku memberimu 3 tahun. Bagaimana jika dalam waktu 3 tahun, Anda menempatkan kota kami, stimulus ekonomi? Saya bisa melakukannya untuk waktu yang lama, sewa untuk Anda. Tapi jika setelah 3 tahun, perekonomian kota tidak berhenti. Dimanapun Anda berada di muka bumi ini, apa yang dibangun? Saya ingin mengambil kembali tanah ini. Bagaimana menurut Anda? Adik laki-laki, bagaimana menurut Anda? Ini adalah... Halo Wali Kota, saya Zhang Liang, Desa Tungwan. Oh, kamu adalah Zhang Liang. Saya mendengar Kepala Desa Liu menyebut Anda. Katakanlah Anda menanam sayuran dengan sangat baik sekarang. Ada banyak orang di desa. Saya menghasilkan banyak uang dengan mengikuti Anda. Dan kemudian beberapa hari yang lalu, dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia ingin membangun jalan. Tapi bagaimana dengan dana kota? Agak gugup. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Tapi kalau itu benar-benar Desa Tungwan, sangat menjanjikan. Kami masih bisa mendukungnya. Hari lain. Saya akan pergi ke desa lain hari untuk melihatnya. Kemudian putuskan apakah akan mengalokasikan dana. Bagaimana menurut Anda? Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Yo. Oh, tapi Kamrat Zhang Liang. Apa yang terjadi di restoran Shanghai? Mengapa kamu tidak berbicara dengan Tuan Yang? Saya masih optimis. Dari restoran Shanghai. Saudara perempuan, menurutku, tidak buruk di sini. Bagaimana kalau terus bekerja di kota?
Tidak apa-apa, Wali Kota Yo. Kalau begitu dengarkan saudaraku, saya terus melakukannya di kota. Persetujuan itu penting, Anda harus cepat. Saya masih menunggu untuk merenovasi restoran. Oh, Anda menunggu. Ya, saya akan segera mendapatkan dokumen persetujuannya. Tuan Yang. Terima kasih, Wali Kota Yo. Adikku dan aku tidak akan mengecewakanmu. Saudari Sikian, Anda mengambil langkah mundur untuk membuat kemajuan. Ini sangat berguna. Apakah Anda percaya atau tidak? Tanpamu hari ini, adikku mungkin memiliki percakapan yang terputus-putus. Mengapa? Anda terlalu meremehkan peran Anda. Aku akan membawamu ke sini hari ini. Dialah yang menyanyikan aksi ganda. Tanah itu akan sangat berguna bagi kota. Mereka ingin berada di sana, mengembangkan industri berteknologi tinggi. Ini sedikit berbeda dari pemandangan kota. Saya pikir kota Black Earth. Kita tidak boleh mengembangkan industri teknologi tinggi begitu kita tiba. Harus berkembang dari industri dasar. Sumber daya lahan di sini sangat bagus. Harus dimanfaatkan sepenuhnya. Saudari Sikian, jika Anda ingin mengembangkan kota Black Earth di masa depan, jika Anda memerlukan bantuan, katakan saja padaku. Saya membantu Anda. Yakinlah, kakak tidak akan sopan padamu. Kakak perlu bersiap. Aku akan memegang pahamu selama sisa hidupku. Saudari Sikian, bisakah kamu biarkan aku pergi dulu? Postur ini agak ambigu. Anda seharusnya tidak melakukannya. Anda belum menyentuh seorang wanita? Jika Anda melakukan ini lagi, aku tidak bisa menahannya lagi. UPS oke. Aku tidak bercanda lagi. Sudah hampir waktunya makan. Kakak bahagia hari ini. Makanlah bersama adikku. Minum. Tidak terlalu banyak. Oke, ayo pergi. Adik laki-laki. Kakak sudah siap di sini. Bangun hotel hiburan besar. Dari kota Heitu ke desa Dongwan. Pergi ke sungai. Bisa arung jeram di sungai. Ditambah restoran Shanghai di sebelahnya. Saat itu, ada arus orang yang tak ada habisnya. Bagus. Di mana saya? Buat area penerimaan hulu. Jadikan itu tempat yang indah di hilir. Kebetulan di desamu. Ada gunung. Pemandangan indah di sana. Saat itu, dapat melakukan beberapa desain baru. Apa yang kamu pikirkan, Saudari Sikian? Anda ingin membangun tempat perlindungan arung jeram. Saya mendukung Anda sepenuhnya. Kakak sangat mencintaimu. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Kalau tidak, kakek akan khawatir. Ya, baiklah, aku akan membiarkan Song Bao membawamu kembali. Halo. Ayolah. Kirim Zhang Liang kembali. Lagu Bao ini. Apakah kamu sangat dekat? UPS. Dia dalam masalah. Undang dia untuk makan. Dia mengakui saya sebagai bosnya. Jangan khawatir. Saya mabuk. Aku berangkat dulu. Tunggu saja sampai Song Bao menjemputmu. Saudara Liang. Malam ini. Anda bersenang-senang minum dengan Tuan Yang, bukan? Saya mengerti. Yang selalu menyukaimu, bukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan, bos? Anda tidak punya pacar. Tuan Yang tidak punya pacar. Apa yang tidak bisa dikatakan tentang ini? Jika kamu menyesal, saya dapat membantu Anda bertanya, siapa bosmu? Bukankah bosmu yang Sikian? Anda memiliki hubungan yang baik dengan bos kami. Aku memanggilmu bos. Ini tidak berlebihan. Oke, jangan terlibat dalam masalah ini. Biarkan alam mengambil jalannya. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku tidak akan mengatakannya. Hai Liang Zi, kabar baik. Dokumen persetujuan pembangunan jalan kami sudah keluar. Ayo, besok, proyek dapat dimulai. Tidak bisakah mobilnya masuk? Restoran Shanghai hari ini, saatnya untuk hidangan baru. Saya pasti akan terus memetik buah dalam beberapa hari ke depan. Jika Anda tidak bisa masuk, masalah besar. Jangan khawatir tentang ini. Kali ini, kota telah melakukan banyak upaya. Bangun 3 jalur. Itu saja, saat membangun jalan masuk ini, 2 jalur lainnya masih diperbolehkan lewat. Itu hal yang bagus. Hanya wali kota yang mengatakannya. Tidak ada cukup uang untuk membangun jalan. Tapi aku mengatakannya, setelah jalan tersebut diperbaiki, membangun stasiun tol. Anda datang kepada saya untuk meminjam uang, bukan? Hei, bisakah kamu mendapatkan uang? Itu lebih baik. Namun pihak kota telah membicarakannya, jalan sedang diperbaiki. Setelah stasiun tol dibangun, dikenakan biaya. Bayar kembali uang Anda terlebih dahulu. Berikan juga minat. Berapa yang tersisa? Itu tergantung pada jenis jalan yang dibangun. Jika hal itu tercapai, di mana jalan semennya akan lebih murah.
Jika dibangun sebagai jalan aspal, akan menjadi sedikit lebih mahal, kata wali kota. Saya hanya bisa mengeluarkannya kali ini. 1 juta untuk pembangunan jalan. Mubazir, Anda masih perlu membayar. Dari desa Dongguan ke kota. Ada 7 kilometer jalan. 1 juta perbaikan 7 kilometer. Bagaimana uang ini cukup? Tidak. Ini juga salah saya karena jalan di desa kami sangat buruk. Kita masih perlu membangun landasan jalan, batu paving. Saya juga melupakannya, meski jalan semen. Juga 5 juta. Bagaimana jika dibangun menjadi jalan aspal? Dapatkan 10 juta. Hei, bangun saja jalan aspal. Harap verifikasi untuk saya. Berapa biaya perbaikannya? Saya akan mencari tahu. Jalan aspal. Itu 10 juta. Ryoko, Anda benar-benar dapat menghabiskan uang sebanyak itu. Saya tidak mampu membeli uang sebanyak itu, tapi aku punya teman yang bisa mengeluarkannya. Itu tetap kamu, Ryoko, Lu Ziguang. Saya kenal banyak orang kaya. Kalau begitu mari kita bangun jalan aspal. Saya melaporkannya ke kota. Saya membela orang-orang di desa. Terima kasih. Hal ini memerlukan pembangunan taman bagian dalam dan danau bagian dalam. Dan kita perlu membangun sistem irigasi. Rumah perlu direnovasi lagi. Bagaimana uang ini cukup? Saya masih harus meminta Chen Yuangwo untuk meminjam sejumlah uang. Halo, mengapa menelepon saya? Menemui kesulitan. Chen Lao, saya ingin meminjam sejumlah uang dari Anda. Oh, uang, masalah sepele. Menurut Anda seberapa kecil seharusnya? 5 juta. Bagus, saya akan membiarkan Chen Chaiji hubungi kamu. Uang ini, Anda juga tidak perlu membayarnya kembali. Tapi Anda harus menyetujui suatu syarat. Kondisi apa? Sayuran yang Anda tanam sangat lezat. Saya ingin Anda memberikannya kepada Fuyuan Group. Tawarkan kentang. Siap diolah menjadi keripik kentang. Penjualan grup tidak terlalu bagus. Kami membutuhkan produk baru. Bagus, tidak masalah. Ryoko, kepala desa. Aku sudah meminjamkanmu uang. UPS. Ini bukan tentang uang. Saya ingin berbicara dengan Anda. Urusan KKI Parsong. Bisakah kamu mengatur pekerjaan untuknya? Apa yang salah? Keluarganya lisan. Bekerja di lokasi konstruksi, jatuh sampai mati. Bahkan tidak diasuransikan. Mengikuti kontraktor kecil lainnya. Mandor melarikan diri, dia tidak menghasilkan uang. Membawa bayi lagi. Hidup ini mengkhawatirkan. Lagu kakak ipar. Dengan bayi. Ini juga tidak nyaman baginya, bekerja di bidang saya. Itu benar. Katakan saja, biarkan kamu. Bahkan jika saya memberinya uang secara gratis dengan temperamennya, dia juga tidak akan menerimanya. Ya. Jika tidak, aku akan menyerahkannya padanya di desa. Buka supermarket serba ada. Saya bertanggung jawab untuk membeli barang. Dia datang untuk menjual. Jadi apa? Dia hanya perlu tinggal di toko setiap hari. Hal ini membuat nyaman untuk merawat anak-anak. Ya. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Kamu, otak yang hebat. Sebenarnya, saya sudah lama ingin berada di desa. Buka supermarket serba ada. Dari desa kami ke kota. Dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk berjalan kaki. Biasanya ini. Dari orang-orang di kampung halaman saya. Semua harus dipinjam. Sungguh merepotkan. Oh ya. Setelah ini akan ada supermarket gaya hidup. Teman-teman jalani hidup. Ini semua nyaman. Kenapa aku tidak mengantarmu sekarang? Pergi ke rumah KKI Parsong. Oke. Kepala desa. Sang Liang bersaudara. Kamu ada hubungannya denganku. Seperti inilah tampilannya. Nyonya lagu. Bagaimana dengan kali ini? Saya berencana untuk berada di desa. Buka supermarket serba ada. Kemudian saya menemukannya di tempat ini. Itu yang terbaik di sini. Hanya memikirkannya. Supermarket buka di rumah Anda. Jika kamu mau, ambil saja kamar sebelah. Sewakan padaku. Bagaimana menurut Anda? Ini. Aku juga bisa menyewakannya padamu. Ini adalah. Apakah mungkin di supermarket Anda? Mencari perempuan. Saya hanya khawatir. Masalah keamanan saya. Kami yatim piatu dan duda. Anda mengatakannya. Bagaimana? Jika kamu keberatan. Jika tidak, saya dapat meminta Anda melakukannya. Petugas toko ini, tolong aku. Hei, tidak. Saya belum pernah berbisnis. Biarkan saya menjalankan supermarket Anda. Itu kerugian besar. Itu pasti. Lagu kakak, kamu dengarkan aku. Jangan khawatir kehilangan uang. Ya. Supermarket berbeda dengan menjual pakaian. Saya akan melakukannya terlebih dahulu. Pada setiap item, tandai harganya. Para tamu akan datang saat itu. Langsung saja bayar. Tidak perlu tawar-menawar. Lalu aku akan memikirkannya. Anda memikirkannya dengan cermat. Bagaimana dengan tahap awal? Saya tidak tahu apakah saya bisa menghasilkan uang. Jadi aku akan memberikannya padamu. 3.000 sebulan. Biar ku beritahu padamu. Yang dipilih oleh Liang Zi. Ini bukan tempatmu. Bagaimana dengan kondisi Lawang? Tidak buruk. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Lalu dia akan memilih tempat Lawang. Saya juga pernah mendengarnya. Ryoko ingin membuka supermarket. Saya. Peluang khusus untuk Anda perjuangkan. Lalu aku akan mencoba. Kamu bisa melakukannya. Itu. Terima kasih kepala desa. Terima kasih juga, saudara Zhang Liang. Masih harus memikirkan cara. Selesaikan masalah dengan kargo ini. Tidak ada supermarket barang untuk dijual. UPS, lihat.
Saya menaruh hal yang paling penting ini. Lupa. Hai Liang Zi. Anda memiliki banyak koneksi. Anda memiliki banyak koneksi. Hal ini. Anda perlu lebih memikirkannya. Saya akan mencari tahu. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk bermain denganmu. Saudara Liang. Kamu baru saja menundukkan kepalamu. Apa yang kamu pikirkan? Saya ingin buka supermarket di desa. Saat ini tidak ada pasokan. Tidak ada pasokan. Anda bisa datang kepada saya tentang masalah ini. Kamu lupa. Sebelum saya datang ke sini. Apa fungsinya? Hei. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Itu. Mengapa kamu tidak mengajakku menemuimu? Kerabatmu. Saya akan berbicara dengan mereka. Ayo berjalan. Saudara Liang, apa pendapatmu tentang berada di desa? Buka supermarket. Sebuah supermarket dibuka di desa. Tidak dapat menghasilkan banyak uang. Tingkat konsumsi di desa rendah. Tidak banyak orang yang punya uang cadangan. Beli makanan ringan dan sejenisnya. Bisnis ini tidak bisa dilakukan sama sekali. Tidak bisa melakukannya sekarang. Bukan berarti Anda tidak bisa melakukannya dengan baik di masa depan. Belakangan desa itu berkembang. Ada lebih banyak orang yang bepergian ke sini. Ada banyak orang yang tinggal di sana. Ketika saatnya tiba, bisnis supermarket. Saya khawatir ini lebih baik daripada bisnis di kota. Hai cantik, izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana menuju ke desa Dongwan? Desa Tungwan. Kami dari desa Tungwan. Kamu. Datanglah ke desa kami. Mereka yang membangun jalan. Bukan, Anda dapat menebaknya. Dia adalah wali kota di desamu. Liu Xiaodong meminta kami untuk datang. Kami tidak terlalu akrab dengan jalan raya. Lewat sini. Anda membawanya ke pintu masuk desa terlebih dahulu. Saya akan mencari kepala desa dulu. Hari A 21447. Apakah Anda Tuan Xia? Hei halo. Saya Liu Xiaodong. Halo, Kepala Desa Liu. Lokasi ini di pintu masuk desa Anda. Bagaimana Anda berencana memperbaikinya? Kita akan mulai dari perbaikan dari desa ke kota. Tuan Xia, jika Anda bertanya, rencana desa kami, kamu masih harus bersamaku. Tuan Zhang Liang berbicara. Jalan ini, itu adalah uangnya. Untuk membangun jalan. Dia sangat membantu. Apakah Anda Tuan Zhang Liang? Halo. Sungguh tidak sopan. Saya pikir, kamu adalah orang biasa. Siapa sangka, Andalah yang menginvestasikan 5 juta. Saya berencana untuk membuat desa kami. Hari A21447 merombaknya. Jadi saya minta seorang untuk membuat gambar desain. Aku akan memberikannya padamu. Direkomendasikan kepada Anda oleh pemuncak yang sekian. Jika saatnya tiba, dia akan membangun jalan tersebut. Gambar desain untuk Anda. Oke. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan ke kota. Pergi saja dulu. Hei, lihat ke sana. Itu bagus. Saya telah menantikannya selama bertahun-tahun. Jalan itu akhirnya dibangun. Jalan sedang dibangun. Jalan sedang dibangun. Kamu tahu siapa yang mendanai jalan ini? Mereka menyumbang 5 juta penuh. Cahaya ini sungguh menakjubkan. Andai saja kita bisa menikah dengannya, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Ya. Aduh Xiao Juan. Kenapa kamu di sini? Apakah ini pacarmu? Halo Bibi Fu. Saya temannya Juanzi. Saya mencari Bibi Fu. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang suatu bisnis. UPS. Ini adalah supermarket kecil. Bisnis apa yang perlu didiskusikan? Jika Anda menyukai sesuatu, beli saja apapun yang Anda inginkan. Ada label harga di sana. Jika Anda membeli lebih banyak, saya akan memberi Anda diskon. Bibi Fu, saya di sini bukan untuk membeli apapun dari Anda. Saya ingin membuka supermarket. Ingin Anda bergabung. Bergabunglah. Aduh. Maka Anda salah orang. Aku akan menyetir di sini. Sebuah supermarket kecil. Aku bahkan tidak bisa mengaturnya. Belum lagi bergabung. Tidak. Aduh Bibi Fu. Dengarkan aku, saudara Liang. Selesaikan kata-katamu. Itu saja. Anda tidak perlu membayar apapun untuk bergabung. Tidak perlu membayar. Tidak perlu membayar sewa terpisah. Anda juga tidak perlu membayar untuk dekorasinya. Bantu saja saya menyediakan barangnya. Memberi Anda 2 pilihan. Pilihan apa? Bagaimana dengan pilihan pertama? Saya memberikannya kepada Anda setiap bulan. Gaji 3.000 yuan. Anda harus memastikan Anda memiliki barang yang Anda butuhkan. Mampu tiba tepat waktu. Harga beli dan harga jual produk ini. Tolong tandai semuanya untuk saya. Lalu bagaimana? Pilihan kedua. Aku langsung pergi ke supermarket. Keuntungan 20%. Memberikannya padamu. Tunggu. Supermarket Anda. Di mana Anda berencana membukanya? Seberapa besar rencana Anda untuk membukanya? Lokasi supermarket ini berbeda. Ukuran berbeda. Itu akan mempengaruhi pendapatan supermarket di masa depan. Saya ingin pergi ke supermarket. Buka di Desa Tungwan. Desa Tungwan. Apakah kamu bercanda? Supermarket itu buka di Desa Tungwan. Anda tidak bisa menjual barang itu. Jika rusak saat itu, kerugiannya akan sangat besar. Anda tidak perlu khawatir apakah saya berhutang uang kepada Anda atau tidak. Jika Anda berpikir untung, tidak hemat biaya, bisa memilih. Gaji 3.000 yuan sebulan. Saya akan membayar Anda tepat waktu. Saudara Zhang, bagaimana dengan Anda membuka supermarket? Saya tidak berpartisipasi. Bagaimana jika ini benar-benar dimulai? Kerugian besar di bulan pertama. Jika ini kerugian, pasti tidak bisa dikendarai. Jika tidak bisa dikendarai lagi, saya bahkan tidak punya uang untuk bulan pertama. Aku bahkan tidak bisa mendapatkannya. UPS, itu saja. Berhenti membicarakan hal itu. Pergi sementara. Jangan hentikan aku membeli sesuatu. Bos.
Terus beri saya penghargaan. Oh, kakak dong. Saya mohon padamu. Jangan mengambil kredit lagi. Kami menjalankan toko kecil. Saya benar-benar tidak mampu membayar kredit. Saudara dong kami. Saya bersedia memberi Anda penghargaan. Itu untuk memberimu aja. Jika kamu berhenti bicara omong kosong, aku akan menusukmu. Saya secara kredit. Tidak bisakah saya mendapatkannya secara kredit? Cukup banyak. Kembalikan rokoknya. Saya menasihati Anda, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Mengapa kamu tidak pergi dan mencari tahu? Saudara kita ada di sini. Siapa yang kamu takuti? Saya sangat menyesal. Saya di sini. Tidak pernah takut pada siapapun. UPS, Saudara Zhang, jangan terlalu merepotkan. Saudara dong, bagaimana dengan ini? Dia keponakan jauhku. Belum pernah melihat apapun tentang dunia. Bagaimana jika dia berkata, menabrakmu? Hanya saja, jangan memasukkannya ke dalam hati. Ayo, ambil rokok ini. Sebagai hadiah untukmu, beri aku sedikit wajah. Oke, lihat saja, demi rokok ini. Aku akan melepaskanmu hari ini. Pergi, pergi. UPS, aku akan pergi. Saya. Hati-hati, Saudara Liang, cepat pergi. Itu fungsi melukis. Bagaimana perasaanku? Sangat kuat. Itu fungsi melukis. Bagaimana perasaanku? Sangat kuat. Kalian berdua, kembalikan rokoknya. Selain itu, beri aku uang utangku pada Bibi Fu. Ini sudah berakhir. Jika tidak, hari ini kamu bahkan tidak ingin kemana-mana. Anak laki-laki, Anda menunggu. Sekarang hubungi Saudara Leopard. Aku ingin kamu terlihat baik. Coba telepon. Saudara macan tutul di mulut orang ini. Seharusnya itu milik yang sekian. Lagu Bao. Lalu masalah ini, penanganannya akan lebih mudah. Saudara Bao. Saya diintimidasi di supermarket Xiaokang. Bawa seseorang kemari segera. Anak laki-laki. Saudara Bao akan segera membawa seseorang kemari. Kamu sudah mati. Saudara Bao, kamu di sini. Saudara Bao, kamu di sini. Bos, siapa yang menyebabkan masalah di supermarket Xiaokang? Dia sebenarnya adalah Bos Song Bao. Kemarilah. Mohon maaf kepada bos saya, kakak laki-laki, saya salah. Jangan menyebut orang dengan nama sembarangan. Adik laki-laki sepertimu, saya tidak berani memintanya. Bayar saya uang hutang Anda ke supermarket. Selain itu, buatlah janji padaku di sini. Jangan pernah menimbulkan masalah lagi. Jika tidak, beritahu saya. Aku akan membiarkan Song Bao mematahkan kakimu. Ya, kakak laki-laki. Oke. Berapa banyak hutangku padamu? Semuanya untukmu. Anda berutang total 1.300 yuan kepada saya. Bibi, berikan. Ini 1.005. Tidak perlu mencarinya. Tidak perlu mencarinya. Saudara, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Pergilah. Ayo. Oke, kamu juga harus kembali. Bibi Fu, izinkan saya memberitahu Anda tentang kerja sama lagi. UPS, Saudara Zhang, berhenti bicara. Saya setuju. Tapi saya mengambil bentuk kepemilikan saham. Datang dan bantu Anda membuka supermarket. Dalam hal stok manusia, saya tidak akan berpartisipasi dalam bisnis ini. Saya hanya membantu Anda membeli barang. Saya akan membelinya mulai sekarang. Saya hanya akan memberi Anda lebih banyak bantuan. Tidak apa-apa. Anda lihat apa yang dibutuhkan desa. Apa saja kebutuhan hidup. Bantu saja saya membeli barangnya. Bagus. Berikan saya kartu ban Anda. Saya akan transfer Anda 20.000 dulu. Membeli barang dianggap sebagai uang. Ini. Siapakah Zhang Liang? Bibi Fu. Jangan tanya saya siapa Saudara Liang. Percaya saja. Anda pasti bisa menghasilkan uang dengan bekerja dengannya. Untuk berterima kasih kepada adik suster sekian, bantu aku hari ini. Saya akan pergi ke restoran Shanghai. Beri dia kejutan. Yang sekian. Antara Jingran dan pria lainnya, memiliki hubungan yang begitu dekat. Saya awalnya berpikir, dia menungguku. Ternyata saya terlalu banyak berpikir. Dia sebenarnya sedang menunggu pria lain. Zhang Liang. Yang sekian, apakah orang itu tadi adalah pacarmu? Jangan terlalu banyak berpikir, dia bukan pacarku. Kamu adalah tunanganku. Bagaimana aku bisa melindungi belakangku mencari pacar? Yang sekian, aku mengenalmu dengan sangat baik. Semakin Anda melindungi seseorang, semakin banyak Anda berbicara untuknya, meski dia bukan pacarmu. Saya pikir Anda mungkin juga menyukainya. Saya ingin melihatnya. Siapa dia? Bisa merenggut hatimu. Tidak diperlukan integritas moral yang paling dasar sekalipun. Anggaplah aku sebagai tunanganmu. Di mana kamu sekarang? Kamu Tian Hao. Aku sudah bilang padamu, berhentilah memikirkannya. Dia benar-benar bukan pacarku, benarkah? Bagus, saya ingin melihatnya. Siapa orang ini? Oke,
Cepat masuk ke mobil. Jika Anda tidak masuk ke dalam mobil, Anda akan ditarik ke bawah. Halo, Chang Liang. Jika seseorang menyebabkan masalah bagi Anda, segera pergi. Seseorang menyebabkan masalah bagi saya, pacarmu. Oke. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya akan menanganinya sendiri. Bagaimana cara Anda mengemudi? Apakah kamu tidak punya mata? Tanpa diduga, pria yang disukai yang sekian. Sangat vulgar. Anak laki-laki, sepertinya kamu benar-benar lemah. Orang-orang sepertimu yang sekian benar-benar tidak menyukainya. Ingin tahu siapa saya? Beritahu kamu. Saya tunangan yang sekian. Dia juga putra orang terkaya di daerah kami. Pria bau sepertimu. Tidak layak sama sekali. Pilih untuk pergi sekarang. Ada beberapa kesadaran diri. Benar. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Aku dan yang sekian, 1 tahun kemudian, akan ada pernikahan. Saya pasti akan mengirimkannya kepada Anda saat itu. Undangan bermata emas untuk Anda. Silakan datang ke pernikahan kami. Saat itu, beri aku berkah. Aku akan memberimu 1 juta. Bagaimana kabarnya? Jutaan, bukan? Selama kamu bersedia meninggalkan yang sekian. Saya akan meneruskannya kepada Anda. 10 juta. Bagus. Saya berjanji kepada Anda, jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, apa yang harus dilakukan dengan begitu banyak uang? Beri aku akunnya. Transfer ke Anda sekarang. Benar-benar menghasilkan banyak trik. Sekalipun saya adalah anak orang terkaya. Tapi aku bisa memilikinya. Wan Bakian Yuan tidak buruk. Yi Jingran langsung mentransfer 10 juta ke saya. Anak laki-laki, siapa kamu? Tidak masalah siapa saya. Yang penting, Anda sekarang bersama yang sekian. Tidak ada koneksi. Anak laki-laki, kamu kejam. Tapi aku lupa memberitahumu. Pernikahanku dengan yang sekian. Itu diputuskan oleh kedua orang tuanya. Bahkan jika aku mengangkatnya. Tidak mungkin. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya menginginkannya. Adapun pertunangan ini, saya mengangkat. Kedua orang tuanya tidak setuju. Tidak mungkin. Putra orang terkaya. Tapi itu saja. Apa yang baru saja kamu lakukan padanya? Kenapa dia pergi? Bagaimana? Khawatir dengan tunanganmu? Anda tahu semuanya. Mengerti. Apakah kamu menyukainya atau tidak? Jadi bagaimana jika saya menyukainya? Jadi bagaimana jika Anda tidak menyukainya? Lahir di keluarga seperti kami. Sudah ditakdirkan bahwa pernikahan tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Katakan saja padaku. Apakah kamu menyukainya atau tidak? Saya tidak punya dasar emosional dengannya. Berapa kali saya bertemu dengannya sejak saya masih kecil? Hanya ada segelintir dari mereka. Bagaimana kamu bisa menyukainya? Tapi karena alasan di rumah, saya harus kembali ke kota kabupaten bersamanya. Pergi menemui orang tuaku. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Kamu akan datang hari ini. Aku bahkan tidak memikirkanmu. Akan bertemu aku dan dia. Chang Liang. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Apakah Anda menyembunyikannya atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu bukan milikku. Siapa yang ingin kamu sukai? Siapa yang akan kamu nikahi? Tidak perlu memberitahuku. Chang Liang, kamu dengarkan aku. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dan aku mempunyai perjanjian dengan orang tuaku. Saya telah berkembang di kota itu selama 3 tahun. Selama dalam 3 tahun ini, kekayaan yang saya ciptakan bisa melebihi kekayaan seluruh keluarga Yang. Lalu aku bisa bebas. Tidak menikah dengan keluarga Ye. Saya tidak punya harapan sama sekali. Tapi penampilanmu. Beri aku harapan. Masih ada 1 tahun lagi. Saya pikir tahun ini ada kemungkinan besar. Saya harap Anda dapat mendukung saya. Aku baru saja meneruskannya padanya. Biarkan dia meninggalkanmu. Anda mentransfer 10 juta kepadanya. Anda mendapat banyak uang dari sana. Saya menjual Ganoderma Lucidum beberapa hari yang lalu. Namun, uang itu awalnya untuk saya gunakan. Datang untuk melunasi hutang jalan. Mengapa Anda mentransfernya kepadanya? Mengapa kamu tidak mendiskusikannya denganku terlebih dahulu? Dia adalah orang yang rakus. Dia pasti tidak akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Yakinlah. Meskipun saya tidak bisa mendapatkan uangnya kembali. Saya ingin dalam waktu 1 tahun. Ingin mereka menjadi orang terkaya di Kabupaten Yejia. Menjadi sejarah. Ikan dan sayuranku. Ini unik di dunia ini. Jangan khawatir tentang pembeli sama sekali. Akan dikembangkan dalam waktu 1 tahun. Sebenarnya tidak sulit. Kamu tahu, seberapa kuatkah keluarga Ye? Anda sebenarnya mengatakannya dalam waktu 1 tahun. Biarkan itu menjadi sejarah. Saya menyarankan Anda untuk saat ini. Jangan bermusuhan dengan keluarga Ye. Jika tidak, Anda pasti akan menjadi orang yang kurang beruntung. Saya bukan musuh keluarga Ye. Apakah aku hanya menonton? Bisakah kamu menikah dengan keluarga Ye dalam setahun? Saya tidak punya maksud lain. Kamu adalah adikku sekian. Karena kamu tidak ingin menikah dengan Ye Tianhao. Saya alami. Aku tidak akan membiarkanmu menikah. Kamu ingin menikah. Nikahi juga orang yang kamu suka. Benar. Orang yang aku suka adalah kamu. Itu kamu.
Mari kita bekerja sama. Aku akan menikahimu dalam setahun. Chen Caijie cemas. Izinkan saya datang ke grup Fuyuan. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhang Liang bersaudara. Kamu akhirnya tiba. Apa yang kamu inginkan dariku? Anda seharusnya tidak sibuk sekarang, bukan? Jika tidak sibuk, mengapa Anda tidak pergi ke ruang konferensi kami? Tepat sekali. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada manajemen senior perusahaan kami. Tolong. Tolong. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah dermawan kelompok kami, Tuan Zhang Liang. Orang yang memberi kami ubi. Sambutan hangat untuk semuanya. Tuan Zhang Liang, mari kita ucapkan beberapa patah kata. Semuanya, kami saling menguntungkan. Aku akan menjualmu kentang. Hasilkan uang dari kentang Anda. Tapi jika kamu tidak ada keripik kentang yang dijual, itu tidak mungkin bagiku. Hasilkan uang kentang ini. Jadi, ini adalah hasil dari upaya kita bersama. Saya berharap kita dapat menjalin kerjasama yang lebih dalam. Situasi menang-menang. Saya meminta Tuan Zhang untuk datang hari ini. Saya ingin Anda mengajukan beberapa pertanyaan. Biarkan Tuan Zhang memberikan beberapa jawaban. Tuan Chen, pasar keripik kentang kami saat ini sudah jenuh. Jika Anda ingin berkembang di luar negeri, biaya pengiriman sangat tinggi. Jika itu tanggung jawab kita, ini sedikit lebih dari nilai keuntungannya. Tuan Chen, rombongan kini telah tiba. Hambatan baru, kita perlu memproduksi lebih banyak produk populer di pasar. Raih lebih banyak pangsa pasar dan pelanggan. Tuan Chen, kita membutuhkan yang baru, hanya produk dengan daya saing inti yang dapat melakukannya. Produksi keripik kentang kami terbatas. Hanya dapat menghasilkan sebanyak itu, di mana ada begitu banyak produk dengan daya saing inti. Tuan Zhang, bagaimana menurut Anda? Saya punya cara. Harimau, ambil buah yang baru kita tanam, bawalah beberapa ke Fuyuan Group. Semuanya, tunggu sebentar. Beri semua orang poin. Silakan mencoba rasa buah kami. Manis sekali. Ini adalah buah termanis yang pernah saya rasakan. Sangat lezat, memiliki bau seperti susu, tapi tidak berminyak seperti aroma susu, tapi wanginya ringan. Saya memiliki kebun buah seluas 100 hektar. Outputnya sangat besar. Apakah Anda tidak punya produk baru sekarang? Anda bisa membuatnya menjadi buah-buahan kering. Pengolahan buah sangat sederhana. Tak hanya lebih mahal dari keripik kentang, bahkan lebih nyaman. Bisakah Anda tetap memasok kepada kami? Ya. Tapi buahku unik. Jadi, saya ingin investasikan di grup Fuyuan Anda. Saya ingin membagi keuntungan dari penjualan buah tersebut. Ini. Oke. Bagus. Kemudian tanda tangani perjanjiannya besok. Ayah, mengapa tidak? Anda juga tahu tentang dividen. Jumlah uang yang tidak sedikit. Berikan dia. Berapa banyak lagi penghasilan yang kita peroleh? Tidak ada Zhang Liang saat itu menjual kentang kepada kami. Keripik kentang kami. Jika penjualannya tidak begitu bagus, perusahaan kami sudah lama ditutup. Biarkan dia mendapat penghasilan. Saudara Liang, mereka mencarimu. Apakah Anda kepala desa Zhang Liang? Saya bukan kepala desa. Kepala desa kami adalah Paman Liu Xiaodong. Itu saja. Saya You Changjiang, kepala desa Xiangqian. Saya datang hari ini dengan tulus. Kepala desa, apa yang kamu mohon, katakan saja padaku. Jika saya dapat membantu Anda, saya pasti akan membantu Anda. Itu saja. Desa kami terlalu miskin. Saya dengar Anda telah membantu masyarakat Higlan Village menjadi kaya. Dengar, aku juga menginginkannya. Bisakah Anda membantu desa kami? Izinkan saya mewakili masyarakat di desa kami terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Ya. Ini cucu perempuan saya. Nama saya Yao Tingting. Dia masih terlihat cukup tampan. Jika Anda bersedia membantu desa kami, aku akan memberikannya padamu. Jadilah seorang gadis dan melayani Anda sepanjang hidup Anda.
Yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah semua orang setara, gratis untuk semua. Anda adalah perdagangan manusia, ilegal. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kakekku. Ini juga ide saya sendiri. Selama yang kamu mau, bantu kami maju ke desa. Aku bersedia menjadi sapi atau kuda untukmu. Sama-sama. Itu saja, Kepala Desa. Itu saja. Saya berencana untuk mengembangkan desa Anda menjadi desa pohon buah. Desamu semua ditanami pohon buah-buahan. Mulai sekarang, kami terutama akan mengembangkan daerah kebun buah-buahan. Jika saatnya tiba, kami akan mengizinkan Anda pendapatan tahunan seluruh penduduk desa. Setidaknya lebih dari 30.000. Apakah ini benar? Kebunku ada di sana. Membawa Anda berkunjung. Bagus. Ayo, ini adalah pohon persik. Ini adalah pohon apel. Ini. Apakah ada apel dan buah persik sebesar itu? Hei, seharusnya hal itu juga tidak ada pada musim ini. Apel dan buah persik. Hei, keindahan. Anda tidak mengetahui hal ini, bukan? Inilah kemampuan saudara Liangzi kita. Persik ini dan apel itu. Itu semua saudaraku Liangzi. Gunakan larutan nutrisi khusus, beririgasi. Semuanya sangat besar. Hei, dan buah anggur di kejauhan. Ukuran anggur, masing-masing sebesar telur. Aku akan memilihkan apel untukmu. Ayo. Pilihlah sebuah apel untuk kamu makan. Makan. Ya kakek. Ini sungguh enak. Adik laki-laki Zhang Liang, ini juga sudah larut. Bawa saja Ting-Ting bersamamu. Kembali dulu. Tunggu sampai Anda pergi ke desa kami besok. Pergi ke panduan kerja. Saya pasti akan membiarkan seluruh desa. Sambutan yang luar biasa untuk Anda. Oke. Suhu, tolong kirimkan mereka. Oke. UPS. Dengan dividen dari Fuyuan Group. Sekarang Danau Dermalu Cidung juga bisa. Harga stabil dan bagus. Ditambah perluasan restoran sekian. Dan jika saatnya tiba, kami akan memperluas lahan ini. Berusaha keras untuk menjadi orang terkaya di kota dalam waktu 1 tahun. Lalu aku akan menikahi sekian. Saya dulu. Mengapa kamu tidak menyadarinya? Kepada penduduk desa Xiangqian, apa yang kita jalani bukanlah kehidupan manusia. Hei, ada banyak orang di desa kami. Saya ingin melakukan sesuatu. Ingin bekerja. Tapi tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Seluruh wilayah. Berbeda dengan kawasan di desa Tungwan. Dipengaruhi oleh lingkungan geografis. Seluruh wilayah terlihat sangat tandus. Artinya, meskipun Anda, tanaman yang ditanam. Efek akhir penanaman tidak terlihat jelas. Adik laki-laki Zhang Liang, Anda mengatakan tanah kami di sini. Apakah buah-buahan benar-benar cocok untuk ditanam? Paman Yao. Jangan khawatir, Anda di sini. Buah-buahan pasti cocok untuk ditanam. Tapi sekarang posisi ini. Ada kekurangan sumber daya air. Pohon buah-buahan yang ditanam sebelumnya, itu semua adalah air di dalam lukisan itu. Bercampur dengan air sungai. Tidak ada air di sini. Pada saat itu, terlalu banyak air yang akan digunakan dalam pencatatan. Menghabiskan banyak uang untuk melukis. Kepala desa, saya rasa begitu. Saya berencana mengeluarkan uang untuk membuka saluran air. Kemudian gunakan teknologi peralatan. Ambil alih desa kami. Air di sungai di depan. Bawa aku ke sini. Ini proyek besar, bukan? Ini akan menghabiskan banyak uang, bukan? Tidak memerlukan biaya banyak. 2 juta. Ini. Adik Zhang Liang, kamu lihat. Bisakah kolam ini dibangun? Sedikit lebih sederhana. Jika terlalu rumit. Kami tidak mampu membeli uang sebanyak itu. UPS. Paman Yao tidak ingin kamu mengeluarkan uang. Ini adalah biaya yang harus saya bayar sendiri. Sekarang izinkan saya berbicara dengan Anda terlebih dahulu. Kemitraan desa kami. Oke. Seperti inilah tampilannya. Berapa luas lahan yang dimiliki desa Anda? Menurut 10.000, harga tahunan per MU dibebankan. Dan jika Anda ingin datang bekerja di tempat saya berjanji setiap bulannya. Beri mereka 3.000 yuan. Ini. 10.000 yuan per MU per tahun. Ini sungguh luar biasa. Adik Zhang Liang, saya tahu Anda menghasilkan uang. Tapi itu tidak bisa. Karena kami ingin membantu desa kami. Beri kami uang dengan cara ini. Paman Yao, jangan khawatir. Karena saya telah memilih untuk berinvestasi di desa Anda. Saya yakin saya akan menghasilkan uang. Hei, tidak apa-apa. Lewat sini, saya akan segera memanggil semua orang di desa kami. Mengadakan pertemuan rakyat. Jelaskan kebijakan Anda. Mari kita lihat siapa yang bersedia menaruhnya. Disewakan tanah milik sendiri.
Saya akan memberi Anda statistiknya. Bagus. Lahannya juga meluas. Selama tidak ada masalah dalam menggambar, menjadi orang terkaya di kota sudah dekat. Bertahun-tahun telah berlalu. Sekarang sayuran desa Tungwan. Reputasi makanan lezat sudah mapan sepenuhnya. Datanglah ke desa kami sekarang. Ada arus wisatawan yang tak ada habisnya. Bahkan untuk mengatur akomodasi pun sangat sulit. Misi kami tercapai. Sesuai kesepakatan setahun lalu. Terima kasih Kian-Kian karena telah mendukungku. Menjadi orang terkaya di desa kami. Kian-Kian, maukah kamu menikah denganku? Bagus.